Terjebak di lift, OB miskin ini korbankan dirinya demi selamatkan rekan OB-nya. Tak disangka rekan OB-nya adalah anak dari CEO perusahaan. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Matahari pagi menyembul dari balik gedung-gedung pencakar langit, menyinari kaca-kaca lobi yang masih berembun pagi. Irul sudah berdiri di hadapan seperangkat alat kebersihan yang menjadi senjatanya sehari-hari, ember berisi air sabun, kain pel yang sudah mulai compang-camping, dan sapu dengan gagang yang retak-retak namun masih setia menemaninya. Di usianya yang ke-23, menjadi office boy di PT Sentosa Multinasional adalah pencapaian terbesar yang bisa ia raih setelah mengadu nasib di kota besar ini. Setiap sen dari gaji pas-pasannya ia kumpulkan dengan ketat. Separuhnya ia kirim untuk ibu dan kedua adiknya di kampung. Separuhnya lagi ia gunakan untuk sekadar menyewa sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota yang lembab dan pengap. 20 lantai. Gumam Irul sambil menengadah ke langit-langit lobi yang tinggi. Berapa ribu kali ya aku harus bolak-balik naik turun lift hari ini? Tangannya yang sudah kasar akibat pekerjaan kasar ini mulai memeras kain pel. Air sabun yang sudah keruh menetes ke lantai marmer yang mengilap. Setiap sudut gedung megah ini sudah ia hafal. Setiap noda yang bandel sudah ia hadapi. Setiap tatapan sinis dari karyawan yang merasa dirinya lebih tinggi sudah ia terima dengan lapang dada. Masih pagi-pagi sudah melamun. Rul? Suara familiar menyapa dari belakang. Irul menoleh. Andi, rekan OB-nya yang sebaya, sudah berdiri di sana dengan senyum khasnya. Meski sama-sama mengenakan seragam OB biru tua yang sederhana, ada sesuatu yang berbeda dari cara Andi berpenampilan. Sepatunya selalu bersih, rambutnya selalu rapi, dan ada semacam cahaya percaya diri yang memancar dari matanya. Lagi hitung-hitung berapa kali harus naik turun lift hari ini? Jawab Irul sambil kembali memeloti lantai. Kadang mikir, kita ini kayak tikus yang hidup di dalam dinding gedung mewah ini. Bekerja keras tapi tidak ada yang lihat. Andi tertawa sambil mengambil sapu dan mulai menyapu sudut-sudut lobi. Ah, jangan pesimis gitu, Rul. Justru karena kitalah seluruh operasional di gedung ini bisa berjalan lancar. Bayangkan kalau tidak ada yang membersihkan, tidak ada yang mengantarkan dokumen, tidak ada yang menyiapkan meeting room. Ya, itulah nasib kita. Jadi bagian terpenting yang tidak pernah dianggap penting. Potong Irul dengan nada getir. Tadi pagi saja, aku diteguk sama Bu Sinta dari marketing cuma karena tidak cepat membersihkan meja rapat. Padahal aku sedang membersihkan toilet di lantai 12. Andi menghela napas, mendekati Irul dan meletakkan tangan di bahunya. Kita memang tidak dianggap sekarang, Rul. Tapi percayalah, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan baik akan membuahkan hasil suatu hari nanti. Irul mengangkat kepalanya, menatap Andi yang selalu optimis itu. Lo selalu aja bisa positive thinking, Andi. Padahal kita cuma OB. Masa depan kita sudah jelas, terus jadi OB sampai tua, atau digantikan mesin pembersih otomatis. Jangan berkata seperti itu, sahut Andi dengan serius. Aku percaya tidak ada pekerjaan yang hina. Yang penting kita jaga integritas dan semangat kerja kita. Sambil terus memel, Irul melanjutkan curhatnya. Kemarin ibu kirim surat. Adikku yang kecil mau daftar SMA tapi tidak ada biaya. Aku harus kerja lembur seminggu ini. Mudah-mudahan dapat uang tambahan untuk bayar uang pangkalnya. Andi menghentikan aktivitas menyapunya. Kenapa tidak bilang saja padaku? Aku bisa bantu. Tidak. Potong Irul cepat. Aku tidak mau berhutang budi pada siapapun. Aku harus bisa mengandalkan diriku sendiri. Tapi kita kan teman, Rul. Teman untuk saling membantu. Iya. Tapi bantuan lo selama ini sudah cukup. Lo yang selalu beliin aku makan siang. Lo yang selalu bagi-bagi jatah lembur. Aku tidak mau jadi beban. Andi menggeleng-geleng kepala. Sikapmu yang terlalu keras kadang membuatku khawatir. Rul, hidup ini tidak bisa dijalani sendirian. Irul berhenti memel, berdiri tegak sambil memijat pinggangnya yang pegal. Aku sudah terbiasa sendirian, Andi. Sejak bapak meninggal, aku yang harus menanggung keluarga. Ibu hanya buruh cuci, adik-adik masih kecil, tidak ada pilihan lain. Suasana hening sejenak.
Hanya suara gesekan kain pel dan sapuan sapu yang terdengar. Dari kejauhan, suara sepatu-sepatu hak tinggi dan langkah-langkah cepat para karyawan mulai memenuhi lobi. Hari kerja resmi dimulai. Lihat mereka, bisir Irul sambil menunjuk arah para karyawan yang berpakaian rapi. Mereka punya masa depan cerah, karir menanjak, gaji besar, dihormati. Sedangkan kita... Ia menatap seragam OB-nya yang sudah lusuh. Kita akan tetap seperti ini selamanya. Kau terlalu keras pada dirimu sendiri, Rul, kata Andi dengan suara lembut. Aku yakin suatu hari nanti nasib akan berbalik. Kesempatan itu datang pada mereka yang sabar dan bekerja keras. Irul menarik napas dalam. Aku sudah kerja keras sejak usia 17, Andi. Lihatlah, di mana hasilnya? Aku masih jadi OB, masih hidup pas-pasan, masih tidak bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga. Percayalah padaku, Rul. Andi mendekat dan menatap mata Irul. Suatu hari nanti, semua pengorbananmu akan terbayar. Aku bisa merasakannya. Irul hanya bisa menghela napas panjang. Ia kembali membungkuk, memeras kain pelnya, dan melanjutkan pekerjaannya. Tetes-tetes keringatnya jatuh ke lantai marmer yang mengilap, bersatu dengan air sabun, menghilang tanpa jejak, seperti keberadaannya di gedung megah ini. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang peduli. Ia hanya salah satu dari puluhan OB yang bekerja di bayang-bayang kemewahan, menjadi penopang diam-diam bagi sebuah sistem yang bahkan tidak mengakui eksistensinya. Tapi hari itu, Irul tidak tahu bahwa nasibnya akan berubah total. Sebuah peristiwa yang tidak terduga sedang menantinya di lift tua lantai 18. Sebuah peristiwa yang akan menguji nyali, keberanian, dan kemanusiaannya. Dan Andi, sahabatnya yang selalu optimis itu, menyimpan sebuah rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Pukul 10 pagi, suasana lobi mulai ramai dengan aktivitas karyawan yang keluar masuk meeting. Irul sedang asyik membersihkan kaca pintu utama ketika Andi mendekatinya dengan gerobak sampah yang sudah terisi seperempat penuh. Irul, kita dapat tugas baru nih, kata Andi sambil menyodorkan selembar kertas jadwal. Kita harus bersih-bersih gudang arsip di lantai 18. Katanya mau ada audit besar-besaran minggu depan. Irul menghela napas panjang. Matanya masih tertuju pada noda bekas sidik jari di kaca. Gudang lantai 18? Yang penuh debu dan jarang dibersihkan itu? Dasar kepala divisi logistik, selalu saja menumpukan pekerjaan di kita. Ah, jangan mengeluh dulu, sahut Andi dengan semangat. Justru ini kesempatan kita melihat-lihat arsip lama perusahaan. Siapa tahu kita bisa belajar sesuatu dari sana. Irul akhirnya menoleh ke arah Andi. Wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Lo ini kadang-kadang aneh, Andi. Belajar apa? Kita cuma OB. Tugas kita bersih-bersih, bukan baca-baca arsip perusahaan. Tapi Andi sudah mengambil ember dan kain pel tambahan. Ayo, persiapkan alat pelindung debu. Aku dengar gudang itu sudah setahun tidak dibersihkan secara menyeluruh. Mereka berjalan menuju lift barang. Di dalam perjalanan menuju lantai 18, Irul masih terus menggerutu. Inilah nasib kita, Andi. Kerjaan kotor selalu jadi jatah OB. Karyawan lain bisa duduk nyaman di kursi ber-AC, sementara kita harus berurusan dengan tumpukan kertas berdebu. Andai saja aku bisa sekolah lebih tinggi, lanjut Irul dengan nada getir. Pasti aku tidak akan terjebak dalam pekerjaan seperti ini. Andi memandang Irul dengan tatapan serius. Pendidikan bukan segalanya, Rul. Lihat saja banyak pengusaha sukses yang tidak lulus SMA. Yang penting semangat dan kemauan belajar. Gampang sekali lo bicara, balas Irul sambil menggeleng. Lo tidak mengerti bagaimana sulitnya hidupku. Setiap bulan harus kirim uang ke kampung, bayar kontrakan, masih harus mikir biaya sekolah adik. Lift terbuka di lantai 18. Koridor menuju gudang arsip terlihat sepi dan remang-remang. Begitu pintu gudang terbuka, segumpal debu langsung menyambut mereka. Astaga, batuk Irul. Ini lebih parah dari yang kubayangkan. Gudang seluas sekitar 10x15 meter itu dipenuhi tumpukan box arsip, beberapa hingga setinggi 2 meter. Kertas-kertas berserakan di lantai, dan udara terasa pengap serta berdebu. Andi justru terlihat antusias.
Lihat, Rul. Ini adalah sejarah perusahaan. Box-box ini berisi laporan keuangan dari 20 tahun yang lalu, dokumen kontrak lama, bahkan ada proposal proyek zaman dulu. Siapa peduli? Sahut Irul sambil mengambil sapu. Yang penting cepat selesai dan kita bisa lanjut ke tugas berikutnya. Tapi Andi sudah membuka salah satu box dan mulai memperhatikan isinya. Wah, menarik sekali. Ternyata dulu perusahaan ini mulai dari sewa gedung 3 lantai saja. Sekarang sudah punya gedung 30 lantai. Irul mendekati Andi dengan wajah kesal. Andi, fokus dong. Kita dibayar untuk membersihkan, bukan untuk baca-baca arsip. Kalau ketahuan kepala security, kita bisa dipecat. Tenang, Rul, kata Andi tanpa mengalihkan pandangan dari dokumen yang ia pegang. Tidak ada yang melarang kita belajar. Lihat, dari laporan keuangan tahun 2005 ini, kita bisa melihat bagaimana strategi perusahaan menghadapi krisis ekonomi waktu itu. Irul menarik napas dalam, mencoba menahan kesabaran. Lo ini memang beda, Andi. OB lain kalau dapat tugas ke gudang, paling cuma kerja asal-asalan. Lo malah serius belajar. Karena aku percaya tidak ada pengetahuan yang sia-sia, jawab Andi sambil akhirnya menutup box arsip. Suatu hari nanti, semua yang kita pelajari akan berguna. Mereka mulai bekerja. Irul dengan cepat dan efisien membersihkan debu, sementara Andi lebih lambat karena sering terdistraksi dengan isi dokumen-dokumen yang mereka temukan. Lihat nih, Rul, panggil Andi lagi setelah beberapa saat. Aku baru menemukan prospektus IPO perusahaan waktu pertama kali go public. Wah, harga saham waktu itu hanya Rp100 per lembar. Sekarang sudah Rp5.000. Irul melemparkan lap debu ke arah Andi. Gila, lo mau jadi OB atau jadi analis saham? Ayo kerja yang bener. Kita harus selesai sebelum jam makan siang. Tapi Andi tidak bisa diam. Ia terus saja mengomentari berbagai dokumen yang ia temui. Ternyata dulu perusahaan hampir bangkrut tahun 2010. Tapi berhasil diselamatkan dengan restrukturisasi yang tepat. Irul, coba lihat struktur organisasi tahun 2008. Hanya ada 100 karyawan, sekarang sudah 2.000 lebih. Setelah 2 jam bekerja, Irul akhirnya meledak. Cukup, Andi. Aku lelah dengan antusiasme lo yang berlebihan. Kita ini OB, ingat, OB. Bukan manajer, bukan direktur, bukan analis. Kerjakan tugas kita dan berhenti berfantasi. Andi terkejut dengan ledakan Irul. Wajahnya yang biasanya ceria mendadak menjadi serius. Aku tidak berfantasi, Rul. Aku hanya mencoba melihat peluang di setiap kesempatan. Peluang apa? Tanya Irul sinis. Peluang untuk tetap menjadi OB yang berpengetahuan? Itu tidak akan mengubah gaji kita, tidak akan mengubah status kita. Kau terlalu fokus pada posisi saat ini, Rul, balas Andi dengan tenang. Hidup ini tentang perkembangan, tentang proses. Hari ini kita OB, besok siapa yang tahu? Irul menggeleng sambil membersihkan peluh di dahinya. Lo hidup di dunia hayalan, Andi. Di dunia nyata, orang seperti kita tidak punya masa depan cerah. Kita akan tetap di sini, membersihkan kotoran orang lain, sampai tua nanti. Andi ingin membalas, tapi akhirnya memilih untuk diam. Ia tahu pertengkaran ini tidak akan membawa kemana-mana. Perbedaan pandangan mereka tentang pekerjaan dan masa depan memang sering menjadi sumber konflik. Mereka bekerja dalam kesunyian selama setengah jam berikutnya. Hanya suara gesekan sapu dan lap yang terdengar. Udara pengap di gudang semakin membuat suasana menjadi tegang. Maaf. Akhirnya Andi memecah keheningan. Aku tidak bermaksud membuatmu kesal. Aku hanya percaya bahwa setiap orang berhak bermimpi. Irul menghela napas, merasa sedikit bersalah. Aku yang minta maaf, Andi. Aku tahu lo bermaksud baik. Tapi, hidup sudah mengajarku untuk realistis. Tidak apa, kata Andi sambil tersenyum kecil. Mari kita selesaikan pekerjaan ini. Jam sudah menunjukkan pukul 12.30. Kita bisa istirahat makan siang setelah ini. Mereka kembali bekerja, tapi kali ini dengan harmonis. Andi tetap sesekali membaca dokumen yang menarik, tapi tidak lagi bersuara.
Irul memperhatikan cara Andi menangani dokumen-dokumen penting, sangat hati-hati dan penuh penghargaan, tidak seperti kebanyakan OB yang biasanya asal membuang atau menyusun. Ada sesuatu yang berbeda dari Andi, pikir Irul. Sesuatu yang tidak ia mengerti. Cara bicaranya, pengetahuannya tentang bisnis, bahkan caranya memperlakukan dokumen perusahaan, seolah-olah ia memiliki hubungan khusus dengan semua ini. Tapi Irul mengabaikan pikiran itu. Baginya, Andi hanyalah teman kerja yang sedikit aneh, terlalu banyak mimpi untuk seorang OB. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan, semua persepsinya tentang Andi akan berubah total. Dan gudang berdebu ini akan menjadi awal dari petualangan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Setengah jam berlalu sejak insiden kecil mereka, dan suasana di gudang lantai 18 semakin pengap oleh debu yang beterbangan. Sinar matahari sesekali menerobos dari jendela kecil di atas, menerangi partikel-partikel debu yang menari-nari di udara. Irul dengan sigap telah membersihkan separuh ruangan, menyusun boks-boks kosong di satu sisi, sementara Andi masih terlihat lamban, seringkali terpaku pada dokumen-dokumen yang ia temukan. "Lihat ini, Rul," seru Andi tiba-tiba, wajahnya berseri-seri. "Aku baru menemukan laporan strategi marketing tahun 2015. Wah, ternyata dulu perusahaan hampir gagal meluncurkan produk andalannya karena kesalahan positioning." Irul yang sedang mengangkat tumpukan kertas tua berdebu, meletakkan bebannya dengan kasar. "Andi, untuk terakhir kalinya, kita di sini untuk membersihkan, bukan jadi sejarawan perusahaan." Tapi Andi tetap antusias. Ia mendekati Irul sambil membawa beberapa lembar dokumen. "Tapi ini penting, Rul. Dari sini kita bisa belajar bagaimana perusahaan bisa bangkit dari kegagalan. Lihat, di halaman ini." "Dengarkan aku baik-baik," potong Irul dengan suara tegas, matanya menyala-nyala. "Aku tidak peduli dengan sejarah perusahaan. Yang aku pedulikan adalah menyelesaikan pekerjaan ini agar kita bisa dapat gaji, bisa makan, dan bisa bertahan hidup. Lo pikir kita di sini untuk apa? Kursus manajemen gratis?" Wajah Andi sedikit merah. "Tidak selalu tentang uang, Rul. Ini tentang pengetahuan, tentang pengembangan diri." "Ilah, pengembangan diri," ejek Irul sambil melemparkan seikat kertas ke dalam kotak sampah. "Lo pikir dengan baca-baca dokumen tua, nasib kita akan berubah? Tetap saja besok kita akan bangun jam 4 pagi, pakai seragam OB yang sama, dan membersihkan kotoran orang lain." Andi menatap Irul dengan tajam. "Kau terlalu sinis. Hidup ini bukan hanya tentang apa yang terjadi hari ini, tapi tentang mempersiapkan diri untuk kesempatan yang mungkin datang besok." "Kesempatan?" Irul tertawa pahit. "Kesempatan apa yang akan datang pada OB? Jadi kepala OB? Wow, gaji naik 100.000 sebulan? Luar biasa." Mereka berdiri berhadapan di antara tumpukan boks. Wajah keduanya memerah. Debu-debu beterbangan di sekitar mereka, seolah mencerminkan kekacauan dalam hubungan mereka saat ini. "Andi, lo tidak mengerti," lanjut Irul dengan nada lebih rendah, namun masih penuh emosi. "Setiap bulan, aku harus memilih antara bayar listrik atau beli buku untuk adikku. Setiap hari, aku harus hitung-hitung uang makan sampai Rp1.000. Jadi maafkan aku kalau aku tidak semewah lo yang bisa bermimpi tentang pengembangan diri." Andi menarik napas dalam. "Justru karena kondisimu seperti itu, kau harus lebih membuka mata. Kau pikir dengan terus-menerus melakukan pekerjaan yang sama tanpa visi, hidupmu akan membaik. Aku realistis, Andi. Bukan semua orang bisa jadi pengusaha sukses. Seseorang harus membersihkan toilet, seseorang harus menyapu lantai, dan itu adalah takdirku." "Takdir?" Andi menggeleng kuat-kuat. "Takdir itu bisa diubah, Rul. Dengan kerja keras, dengan belajar, dengan apa?" Sela Irul dengan nada mengejek. "Dengan baca-baca dokumen tua di gudang berdebu? Lo tahu, kadang aku heran sama lo. Lo bisa saja seperti OB lain, bekerja, terima gaji, pulang. Tapi tidak. Lo harus akting seperti calon direktur yang lagi magang." Seketika itu juga, wajah Andi berubah. Ada ekspresi aneh yang melintas,
Seperti campuran antara rasa bersalah dan keinginan untuk berkata jujur. Tapi ekspresi itu cepat hilang. Aku hanya mencoba membantu, Rul. Aku ingin kau melihat bahwa ada dunia yang lebih besar di luar sana. Dan aku ingin lo kembali ke realita, balas Irul. Lihat sekeliling kita. Ini adalah gudang tua penuh sampah dan dokumen usang. Ini adalah dunia kita. Bukan ruang rapat di lantai 20. Bukan kursi direktur. Bukan mobil mewah. Pertengkaran mereka terus berlanjut. Suara mereka bergema di ruangan sempit itu. Andi bersikeras bahwa setiap pengetahuan berharga, sementara Irul ngotot bahwa mereka harus fokus pada tugas yang diberikan. Baiklah. Akhirnya Andi menyerah dengan wajah kecewa. Kalau itu yang kau mau, mari selesaikan pekerjaan ini dengan caramu. Tapi perselisihan mereka mencapai puncaknya ketika mereka menemukan setumpuk dokumen tua yang sudah berjamur dan berdebu. Kita buang saja ini, kata Irul sambil mengambil tumpukan dokumen itu. Sudah berjamur, tidak ada gunanya lagi. Tunggu, teriak Andi dengan panik. Itu adalah arsip penting. Itu adalah laporan tahunan pertama perusahaan. Laporan tahunan yang sudah berjamur, tanya Irul sinis. Lihat, bahkan tikus sudah menggerogotinya. Ini sampah, Andi. Sampah. Bukan soal kondisi fisiknya, Rul. Ini tentang nilai historisnya. Andi mencoba merebut dokumen itu dari tangan Irul. Nilainya apa? Untuk museum? Kita di sini untuk membersihkan. Ingat, membersihkan berarti membuang yang tidak berguna. Tidak, hardik Andi dengan suara yang tidak biasa, penuh wibawa dan otoritas. Kita tidak boleh membuang sejarah perusahaan. Irul terkejut dengan reaksi Andi. Lo jadi serius sekali membela dokumen tua? Apa hubungannya sama lo? Andi tampak tersentak, menyadari bahwa reaksinya berlebihan. Aku hanya berpikir bahwa setiap bagian dari perusahaan ini berharga. Berharga untuk siapa? Untuk direktur? Untuk pemegang saham? Untuk kita? Coba jawab, Andi. Debu-debu yang berterbangan semakin membuat suasana menjadi tegang. Andi akhirnya menarik napas panjang dan berkata dengan suara lembut. Maaf, Rul. Mari kita simpan dokumen ini di box terpisah. Biar nanti bagian arsip yang menentukan. Irul menghela napas, mengibaskan debu dari bajunya. Baiklah, terserah lo. Tapi cepat ya, aku sudah lapar dan lelah. Mereka kembali bekerja dalam diam, tapi kali ini ada jarak yang terasa antara mereka. Persahabatan yang selama ini hangat tiba-tiba retak oleh perbedaan pandangan yang mendasar. Yang tidak disadari Irul adalah bahwa dokumen berjamur yang hampir ia buang itu berisi catatan-catatan penting tentang awal mula perusahaan, termasuk foto-foto pendiri dan putra sematawayangnya yang kini sedang berdiri di hadapannya, menyembunyikan identitas aslinya. Dan ketika mereka akhirnya menyelesaikan pekerjaan dan bersiap untuk turun menggunakan lift barang, ketegangan di antara mereka masih terasa. Lift tua itu akan menjadi tempat di mana semua rahasia terbongkar, semua perbedaan akan terselesaikan, dan nasib mereka akan berubah selamanya. Tapi saat ini, yang mereka rasakan hanyalah kekecewaan pada satu sama lain. Pukul 13.45, pekerjaan membersihkan gudang lantai 18 akhirnya selesai. Suasana antara Irul dan Andi masih terasa kaku, sisa dari pertengkaran mereka tentang nilai dokumen-dokumen tua perusahaan. Gerobak sampah yang mereka dorong kini penuh dengan sampah dan dokumen-dokumen yang sudah tidak terpakai, mengeluarkan bunyi berdecit-decit sepanjang koridor yang sepi. Kita gunakan lift barang di ujung sana, kata Andi memecahkan kesunyian, suaranya datar tanpa emosi. Lebih dekat daripada harus kembali ke lift utama. Irul hanya mengangguk singkat, tidak ingin memanjangkan pembicaraan. Matanya masih perih oleh debu, dan seragam OB-nya yang biru tua kini dipenuhi noda abu-abu. Bau apek dari gudang masih melekat di pakaian mereka. Saat mereka sampai di depan lift barang, suasana semakin muram. Lift tua itu terlihat lebih usang dari bagian gedung lainnya. Catnya mengelupas, tombol-tombolnya buram, dan ada tulisan, hati-hati, yang sudah pudar di pintunya. Lift ini kayaknya sudah tua banget. Gumam Irul sambil menekan tombol panggil. Kapan terakhir kali dirawat? Ya. Andi mengamati lift dengan seksama. Seingatku,
Lift ini dari awal gedung dibangun 15 tahun lalu. Seharusnya masih cukup aman. Dengan bunyi gemertak yang mengkhawatirkan, pintu lift akhirnya terbuka. Bagian dalamnya lebih suram dari yang mereka bayangkan. Lantainya penuh goresan, dindingnya terdapat coretan-coretan, dan lampu neon di langit-langit berkedip-kedip tidak menentu. "Masuk saja," desak Irul sambil mendorong gerobak masuk. "Aku lapar banget. Pengen cepat-cepat makan siang." Andi masih ragu-ragu. Matanya menyapu setiap sudut lift. "Kayaknya kita harus hati-hati, Rul. Lift ini." "Ah, jangan lebay," potong Irul dengan sedikit kesal. "Lift tua begini mah biasa di gedung-gedung. Ayo, cepat." Begitu mereka masuk sepenuhnya, pintu lift menutup dengan suara gemeretak yang lebih keras dari biasanya. Andi segera menekan tombol L, tapi lampu indikator tidak menyala. "Aneh," bisik Andi, menekan-nekan tombol lainnya. Tidak ada respons. Irul yang sedang bersandar di dinding lift mendadak tegak. "Kenapa? Rusak?" "Sepertinya iya," jawab Andi sambil mencoba menekan tombol darurat. Tidak ada reaksi sama sekali. Tiba-tiba, lampu di dalam lift berkedip-kedip cepat sebelum akhirnya padam total, menyelimuti mereka dalam kegelapan pekat. Hanya cahaya redup dari celah-celah pintu lift yang memberikan sedikit penerangan. "Gue gang," teriak Andi, suaranya gemetar. "Ini yang aku khawatirkan." Irul segera mengeluarkan ponsel tuanya, menyalakan senter. Cahaya putih menerangi wajah mereka yang sudah pucat. "Tenang, Andi. Jangan panik." Tapi sebelum mereka bisa bereaksi lebih lanjut, lift bergerak turun tiba-tiba dengan kecepatan yang tidak wajar, lalu berhenti mendadak dengan gemeretak keras yang mengiris telinga. Keduanya terlempar ke lantai. Gerobak sampah yang penuh kuasnya jatuh menimpa sebagian kaki Irul. "Sial!" teriak Irul kesakitan. "Kakiku!" Andi segera bangkit dan membantu Irul. "Kau baik-baik saja?" "Entahlah, sakit sekali," erang Irul sambil memegangi pergelangan kakinya yang mulai bengkak. Mereka terdiam sejenak, mencoba menyesuaikan mata dengan kegelapan. Suara mesin lift yang tadinya berdengung kini sudah senyap, digantikan oleh suara napas mereka yang memburu. "Coba kita tekan tombol darurat lagi," usul Irul sambil mencoba berdiri, tapi langsung terjatuh lagi karena sakit di kakinya. Andi sudah mencoba semua tombol, bahkan berusaha membuka pintu lift dengan tangan. Tidak ada hasil. "Kita benar-benar terjebak, Rul." Irul menghela napas panjang. Rasa panik mulai menyelimutinya. "Berapa lama kita harus menunggu di sini? Jam segini kan sepi. Siapa yang akan sadar kita ada di sini?" "Mari kita coba telepon," kata Andi sambil mengeluarkan ponselnya. "Aduh, tidak ada sinyal." Irul juga memeriksa ponsel tuanya. "Punyaku juga tidak. Kita benar-benar terisolasi." Mereka duduk bersandar di dinding lift. Cahaya dari ponsel Andi menjadi satu-satunya sumber penerangan. Suhu di dalam lift mulai terasa pengap. Sirkulasi udara jelas tidak berjalan baik. "Maaf, Rul," kata Andi tiba-tiba. Suaranya rendah. "Tadi di gudang, aku terlalu memaksakan pendapatku." Irul menghela napas. "Aku juga minta maaf. Mungkin aku terlalu keras." "Tidak," bantah Andi. "Kau benar. Aku kadang lupa bahwa tidak semua orang punya privilege untuk memikirkan hal-hal di luar kebutuhan dasar." Irul memandangi Andi dalam cahaya redup. "Privilege? Lo juga OB kok, Andi. Sama sepertiku." Andi terlihat gelagapan. "Maksudku, privilege dalam berpikir. Keluargaku cukup mampu. Aku tidak pernah mengalami kesulitan sepertimu." Irul mengangguk. Meski masih ada pertanyaan di benaknya tentang sikap Andi yang kadang tidak wajar untuk seorang OB. Beberapa menit berlalu, dan situasi mulai memburuk. Udara semakin pengap, dan kaki Irul semakin bengkak. "Coba kita berteriak minta tolong," usul Irul. Mereka berdua mulai memukul dinding lift dan berteriak sekuat tenaga. Tapi tidak ada respons. Gedung perkantoran yang sedang sepi di jam makan siang menjadi kutukan bagi mereka. Setelah 10 menit berteriak, Andi mulai terlihat lelah. "Tidak ada yang mendengar kita, Rul. Lift ini terlalu tebal, dan kita mungkin terjebak di antara lantai."
Irul mencoba berdiri lagi. Kali ini berhasil dengan bantuan dinding. Apa tidak ada cara lain? Ventilasi udara mungkin. Andi mengarahkan cahaya ponselnya ke langit-langit. Ada panel akses di atas. Tapi kita harus memanjat. Dengan kakiku yang seperti ini? Tanya Irul sinis. Mustahil. Kalau begitu. Andi berpikir sejenak. Aku yang akan naik. Tapi butuh bantuanmu untuk bos. Lo gila? Itu berbahaya. Bagaimana kalau lift tiba-tiba bergerak? Kita tidak punya pilihan lain. Rul, kata Andi dengan suara tegas. Oksigen di sini terbatas. Dengan 2 orang, kita mungkin hanya bertahan beberapa jam. Ketakutan mulai menyelimuti mereka. Dalam kegelapan lift yang pengap itu, mereka menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar ketidaknyamanan. Ini adalah situasi hidup dan mati. Tunggu, kata Irul tiba-tiba. Coba lo periksa lagi ponsel lo. Siapa tahu ada sinyal sebentar. Andi memeriksa ponselnya. Masih tidak ada. Tunggu, ada 1 bar. Dengan tangan gemetar, Andi cepat-cepat mengetik pesan. Aku kirim pesan ke security. Mudah-mudahan sampai. Siapa yang lo kirimi? Tanya Irul. Ke nomor darurat kantor. Jawab Andi cepat. Mudah-mudahan ada yang menerima. Tapi sebelum mereka bisa lega, sinyal itu hilang lagi. Ponsel Andi kembali menunjukkan no service. Pesan sudah terkirim. Seru Andi penuh harap. Mudah-mudahan ada yang membacanya. Mereka kembali duduk di lantai, berharap pesan itu sampai. Waktu berlalu dengan lambat. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Suhu semakin panas, dan napas mereka mulai terasa berat. Andi, kata Irul tiba-tiba, suaranya lemah. Kalau terjadi sesuatu padaku. Jangan bicara begitu, potong Andi. Kita akan selamat. Aku janji. Tapi dalam hati, Andi tahu situasi mereka semakin kritis. Dan yang paling dikhawatirkannya adalah kondisi Irul yang semakin pucat dan kaki yang bengkaknya semakin parah. Lift tua yang rewel itu telah menjadi penjara tak terduga yang menguji nyali dan persahabatan mereka. Dan ujian terbesar masih menanti. Sebuah pilihan yang akan menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mungkin tidak selamat. 2 jam telah berlalu sejak lift itu berhenti. Suhu di dalam kabin sempit itu semakin meningkat. Berubah dari sekadar pengap menjadi panas menyengat yang membuat sulit bernapas. Keringat mengucur deras dari tubuh mereka, membasahi seragam OB yang sudah kotor oleh debu gudang. Cahaya dari ponsel Andi semakin redup. Baterainya tinggal 15%. Sebuah penghitung waktu yang mengerikan menuju kegelapan total. Kita bakal mati di sini. Irul, desis Andi, suaranya parau dan gemetar. Ia duduk bersandar di dinding. Tangannya memegangi dada yang mulai sesak. Udara semakin tipis. Irul yang duduk di seberangnya, dengan kaki yang masih bengkak, mencoba tetap tenang meski jantungnya berdebar kencang. Jangan panik, Andi. Panik hanya akan menghabiskan oksigen lebih cepat. Tarik napas dalam-dalam, pelan-pelan. Tapi Andi sudah mulai hiperventilasi. Matanya melotot ketakutan dalam cahaya redup ponsel. Aku tidak bisa. Aku merasa seperti dikubur hidup-hidup. Dinding-dinding ini, mereka semakin mendekat. Itu hanya perasaanmu saja, kata Irul mencoba menenangkan. Meski sebenarnya ia juga merasakan hal yang sama, klaustrofobia mulai menyergapnya. Coba fokus pada suara napasmu. Tarik, buang, pelan-pelan. Andi mencoba mengikuti instruksi Irul. Tapi tiba-tiba batuk-batuk keras. Debu? Terlalu banyak debu dari gerobak sampah ini. Ia meraih lehernya. Wajahnya mulai memerah. Irul merangkak mendekati Andi, meninggalkan jejak darah dari kakinya yang terluka. Andi, dengarkan suaraku. Kau harus tetap tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Teriak Andi histeris. Kita terjebak di lift tua yang mungkin tidak ada yang ingat. Jam segini gedung sudah sepi. Mungkin kita baru akan ditemukan besok pagi. Kalimat itu menggantung di udara pengap antara mereka, menyadarkan mereka pada kenyataan mengerikan yang mungkin terjadi. Irul mengambil napas dalam. Pesan darurat lo tadi,
Lo yakin sudah terkirim? Aku tidak yakin. Aku Andi, tangannya gemetar memegangi ponsel. Sinyal hanya muncul sebentar. Aku kirim ke ayahku. Ibumu? Tanya Irul, sedikit bingung. Bukan maksudku, ke nomor darurat kantor. Cepat-cepat Andi membetulkan, tapi nada suaranya yang gugup membuat Irul curiga. Lo kenapa dari tadi aneh sekali soal ini? Tanya Irul, matanya menyipit dalam cahaya redup. Seperti ada yang lo sembunyikan. Ini bukan waktunya, Rul, elak Andi sambil membalikan badan. Kita harus fokus mencari cara keluar dari sini. Tapi Irul tidak mau menyerah. Sejak di gudang tadi, lo sudah bertingkah aneh. Terlalu protektif dengan dokumen perusahaan, tahu sejarah perusahaan dengan detail yang tidak wajar untuk seorang OB, dan sekarang lo hampir saja bilang lo kirim pesan ke ayah lo. Andi diam. Wajahnya tidak terlihat dalam kegelapan. Hanya suara napasnya yang berat yang terdengar. Andi, desak Irul, suaranya lembut tapi penuh tekad. Kita mungkin mati di sini. Kalau ada yang perlu lo katakan, sekaranglah waktunya. Dalam keheningan yang mencekam, Andi akhirnya berbicara dengan suara hampir berbisik. Ayahku adalah Pak Aris. Seketika itu juga, udara seolah berhenti bergerak. Irul memandangi bayangan temannya dalam cahaya redup, tidak yakin apakah ia mendengar dengan benar. Pak Aris? CEO perusahaan ini? Tanya Irul pelan, seperti takut jawabannya. Ya, jawab Andi singkat, lalu mulai batuk-batuk lagi karena debu. Tapi kenapa? Kenapa lo bekerja sebagai OB? Tanya Irul, bingung campur tidak percaya. Ayahku ingin aku belajar dari bawah, jelas Andi dengan suara lemah. Memahami setiap aspek perusahaan sebelum suatu hari nanti, mengambil alih. Irul terdiam, mencerna informasi yang begitu mengejutkan. Sahabat OB-nya, orang yang setiap hari membersihkan toilet dan menyapu lantai bersamanya, ternyata adalah putra mahkota perusahaan. Jadi semua ini. Irul tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Bukan sandiwara, potong Andi cepat. Persahabatan kita nyata, Rul. Aku tidak pernah berpura-pura. Aku hanya menyembunyikan identitasku. Cahaya ponsel Andi mulai berkedip-kedip. Tanda baterai akan segera habis. Ketakutan mereka kembali memuncak. Ponselku tinggal 10%. Lirih Andi, suaranya putus asa. Beberapa menit lagi kita akan dalam kegelapan total. Irul merogoh saku. Ponselku sudah mati dari tadi. Baterainya memang cepat habis. Mereka terdiam lagi. Kali ini dengan pengetahuan baru yang menggantung di antara mereka. Kegelapan yang akan segera tiba terasa lebih menakutkan. Andi, kata Irul tiba-tiba. Lo yakin pesan tadi terkirim? Ke ayah lo? Aku harap begitu, jawab Andi. Tapi bahkan jika iya, tidak ada jaminan dia melihatnya. Dia punya rapat seharian. Lampu ponsel Andi berkedip sekali lagi, lalu layarnya menjadi hitam. Kegelapan total menyelimuti mereka. Begitu pekat sampai mereka tidak bisa melihat tangan sendiri. Tidak, teriak Andi panik. Tidak, jangan. Tenang, Andi. Suara Irul terdengar tegas dalam kegelapan. Aku di sini. Kita bersama-sama dalam ini. Tapi Andi sudah mulai kehilangan kendali. Aku tidak tahan. Gelap. Pengap. Aku tidak bisa bernapas. Irul merangkak menuju suara Andi. Tangannya meraba-raba dalam kegelapan sampai akhirnya menemukan bahu Andi yang gemetar. Dengar, kita akan baik-baik saja. Ayah lo tahu kita di sini. Dia akan mengirim pertolongan. Kamu tidak mengerti. Tangis Andi, suaranya parau. Aku punya asma. Debu di sini. Aku merasa dadaku semakin sesak. Irul merasakan ketakutan yang lebih dalam. Andi dengan asma dalam kondisi oksigen terbatas. Ini adalah kombinasi yang mematikan. Coba cari inhaler di saku lo, perintah Irul. Tidak ada, jawab Andi sambil terisak. Aku tinggalkan di loker. Aku tidak menyangka. Kalimatnya terputus oleh serangan batuk yang lebih parah. Irul bisa mendengar napas Andi yang semakin berbunyi, seperti peluit kecil yang menakutkan.
Tolong. Suara Andi semakin lemah. Aku tidak bisa. Dalam kegelapan total, tanpa cahaya, dengan udara yang semakin menipis, Irul menyadari bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi. Pertolongan mungkin tidak akan datang cukup cepat. Dan sebuah keputusan harus dibuat. Sebuah keputusan yang mungkin menentukan hidup dan mati sahabatnya. Tahan, Andi. Bisik Irul sambil meraba wajah Andi yang sudah basah oleh keringat dan air mata. Kau harus kuat. Kita akan keluar dari sini. Aku janji. Tapi dalam hatinya, Irul tahu bahwa janji itu mungkin kosong. Dan dalam kegelapan lift tua itu, ia mulai memikirkan hal yang tidak terpikirkan. Pengorbanan yang mungkin harus ia lakukan untuk menyelamatkan nyawa sahabatnya, yang ternyata adalah putra dari orang paling berkuasa di perusahaan tempat ia bekerja. Kegelapan di dalam lift begitu pekat, begitu absolut, sampai-sampai mereka kehilangan orientasi ruang dan waktu. Hanya suara napas Andi yang semakin tersengal-sengal yang menjadi penanda bahwa kehidupan masih ada di dalam kubus logam yang pengap itu. Setiap tarikan napasnya sekarang berbunyi seperti kertas amplas yang digosokkan pada kayu kering. Suara yang menusuk telinga dan hati Irul. Tolong. Desis Andi, suaranya hampir tak terdengar. Dadaku, seperti dihimpit batu berat. Irul meraba-raba dalam kegelapan. Tangannya akhirnya menemukan bahu Andi yang terus mendatar karena nafasnya yang pendek. Andi, kau harus tetap sadar. Bicara padaku. Tidak bisa. Jawab Andi dengan suara terputus-putus. Aku punya sesuatu, harus kuakui. Irul memegang erat bahu Andi, mencoba menenangkannya. Jangan bicara dulu, hemat tenagamu. Tidak. Desis Andi dengan sisa kekuatan. Harus, sekarang, sebelum terlambat. Irul diam, membiarkan Andi berbicara. Dalam kegelapan itu, ia bisa mendengar suara temannya yang berjuang untuk setiap kata. Pesan tadi. Napas Andi tersengal. Aku kirim ke ayah. Langsung ke ponsel pribadinya. Irul menghela napas. Jadi benar? Kau anak Pak Aris? Ya. Jawab Andi lemah. Ariswan. Putra tunggal. Rasa kaget yang masih tersisa di hati Irul kini bercampur dengan kekhawatiran yang lebih dalam. Jika Andi benar-benar anak CEO, maka nyawa yang terancam di sini bukan hanya sahabatnya, tapi juga putra mahkota perusahaan. Kenapa? Tanya Irul. Suaranya bergetar. Kenapa kau tidak bilang dari dulu? Perintah, ayah. Andi batuk-batuk. Harus, mulai dari bawah, tahu semua, bagian perusahaan. Irul menggeleng-geleng dalam kegelapan. Dan kau memilih jadi OB? Bagian terendah. Bukan pilihan. Suara Andi semakin lemah. Harus merasakan yang dirasakan karyawan terbawah. Mendengar itu, hati Irul tersentuh. Selama ini ia mengira Andi hanya OB biasa yang terlalu banyak mimpi. Ternyata ada misi yang lebih besar di balik semuanya. Tapi persahabatan kita. Lanjut Andi seakan membaca pikiran Irul. Itu nyata. Aku tidak berpura-pura. Aku tahu, jawab Irul pelan. Aku bisa merasakannya. Tiba-tiba, Andi batuk lebih keras. Suaranya seperti orang tercekik. Irul, dengarkan. Kalau terjadi sesuatu padaku, jangan bicara begitu, potong Irul cepat. Harus, desis Andi dengan suara lebih keras. Katakan pada ayah, aku bangga jadi anaknya dan maafkan aku. Irul merasakan dadanya sesak. Kau akan bilang sendiri padanya. Kita akan keluar dari sini. Tapi Andi sudah tidak bisa menjawab. Irul hanya mendengar suara napasnya yang semakin parau dan tidak teratur. Andi? Andi! Teriak Irul sambil mengguncang-guncang bahu temannya. Tidak ada respon yang jelas, hanya suara mendesah lemah. Kepanikan mulai menyergap Irul. Dalam kegelapan total, dengan Andi yang semakin lemah, ia tahu waktu mereka hampir habis. Oksigen pasti semakin menipis, dan kondisi Andi dengan asmanya jelas tidak akan bertahan lama. Tolong! Ada orang di luar? Teriak Irul sekuat tenaga,
mengetuk-ngetuk dinding lift sampai tangannya sakit. Tidak ada jawaban. Hanya suara ketukanannya yang bergema di dalam lift, menyoroti betapa terisolasinya mereka. Irul meraba dinding, mencoba menemukan panel akses yang dilihatnya tadi sebelum lampu mati. Tangannya menjelajahi setiap sudut, setiap tonjolan, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantu. "Andi, kau harus tetap kuat," bisik Irul sambil terus meraba-raba. "Ayahmu pasti sudah mengirim pertolongan. Mereka sedang dalam perjalanan." Tapi dalam hatinya, keraguan mulai tumbuh. Berapa lama lagi mereka harus menunggu? Apakah pesan Andi benar-benar terkirim? Apakah ada yang menyadari mereka hilang? Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, suara Andi terdengar lagi, sangat lemah tapi jelas. "Irul, maafkan semua kebohonganku." "Tidak ada yang perlu dimaafkan," jawab Irul, matanya mulai berkaca-kaca. "Kau sahabat terbaik yang pernah kumiliki." "Kau juga." Suara Andi hampir tak terdengar. Kemudian, keheningan yang mencekam menyelimuti lift. Irul tidak bisa lagi mendengar suara napas Andi. Kepanikannya mencapai puncak. "Andi, jangan tidur. Bangun!" teriaknya sambil mengguncang-guncang tubuh Andi. Tidak ada respon. Dalam keputusasaan, Irul mulai memukul-mukul dinding lift dengan tangan dan kakinya yang terluka. Rasa sakit di pergelangan kakinya yang bengkak tidak lagi ia hiraukan. Yang penting ada yang mendengar. Yang penting ada yang menyadari mereka terjebak di sini. "Tolong! Kami di sini. Di lift barang. Tolong!" teriaknya sampai suaranya parau. Tapi hanya keheningan yang menjawab. Gedung perkantoran yang megah itu tiba-tiba terasa seperti kuburan raksasa, dan lift tua ini menjadi peti mati mereka. Irul merangkak kembali ke sisi Andi, meraba wajah temannya yang sudah dingin dan berkeringat. Detak nadi di leher Andi sangat lemah. Napasnya hampir tidak terdeteksi. Dalam kegelapan itu, dengan Andi yang sekarat di pelukannya, Irul menyadari satu hal, mereka tidak bisa hanya menunggu pertolongan. Ia harus melakukan sesuatu. Apapun. Bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Dan di saat itulah, sebuah ide gila muncul di kepalanya. Ide yang berisiko, tapi mungkin satu-satunya harapan untuk menyelamatkan nyawa Andi. "Andi," bisiknya di telinga temannya yang tak sadarkan diri. "Aku akan menyelamatkanmu. Aku berjanji." Pengakuan Andi telah mengubah segalanya. Ini bukan lagi sekadar menyelamatkan sahabat. Ini tentang menyelamatkan putra seorang ayah yang menyayanginya, tentang memastikan bahwa pengorbanan seorang CEO untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan pada anaknya tidak berakhir dengan tragedi. Dan yang paling penting, ini tentang membuktikan bahwa persahabatan mereka, meski dibangun di atas kebohongan, tetaplah nyata dan layak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Kegelapan di dalam lift terasa semakin pekat, seolah-olah bukan hanya cahaya yang hilang, tetapi juga harapan. Irul duduk bersila di lantai lift, dengan tubuh Andi yang lemas terbaring di pangkuannya. Setiap tarikan napas Andi sekarang berbunyi seperti siulan tinggi yang patah-patah, diselingi batu kering yang seolah merobek-robek paru-parunya dari dalam. "Irul!" desis Andi tiba-tiba, suaranya serak dan hampir tak terdengar. "Aku tidak bisa melihat." "Itu karena gelap, Andi. Bukan karena matamu," jawab Irul berusaha menenangkan, meski hatinya diliputi kepanikan. Tangannya dengan lembut mengusap dahi Andi yang basah oleh keringat dingin. "Bukan." Andi menggeleng lemah. Semuanya jadi buram, ada titik-titik hitam. Irul merasakan jantungnya berdebar kencang. Itu adalah tanda-tanda kekurangan oksigen yang parah. "Tahan, Andi. Coba tarik napas pelan-pelan." "Tidak bisa." Suara Andi terputus-putus oleh batuk yang semakin menjadi. "Dadaku seperti diikat tali baja." Irul meraba tangan Andi dan menemukannya dingin dan lembab. Denyut nadi di pergelangan tangan Andi terasa cepat dan tidak teratur, seperti burung yang terjebak dalam sangkar dan menabrak-nabrak dindingnya. "Andi, dengarkan suaraku," kata Irul tegas, mencoba menahan rasa panik yang semakin menjadi. "Kau harus tetap sadar. Bicaralah padaku." "Air," desis Andi. "Aku haus." Irul mengutuk dalam hati.
Mereka tidak membawa air sedikit pun. Gerobak sampah yang mereka bawa hanya berisi kertas dan sampah kering. Sebentar, ya. Nanti kita minum. Bohong Irul, suaranya lembut. Coba ceritakan tentang ayahmu. Apa yang akan kau katakan padanya ketika kita keluar dari sini? Anda. Napas Andi tersengal-sengal. Akan memeluknya dan bilang maaf. Sudah membuatnya khawatir. Irul merasakan dadanya sesak. Dalam kondisi sekarat pun, Andi masih memikirkan perasaan ayahnya. Lalu, akan ku katakan. Lanjut Andi dengan susah payah. Tentang sahabatku. Irul yang berani. Jangan bicara seperti itu. Potong Irul, suaranya gemetar. Kau akan menceritakannya sendiri. Aku tidak mau mendengarnya dari mulutmu yang sekarat. Tapi Andi sudah tidak bisa menahan lagi. Serangan asmanya mencapai puncaknya. Tubuhnya mendadak kejang, lalu melengkung seperti busur. Kedua tangannya mencakar lehernya sendiri seolah berusaha membuka jalan udara yang tersumbat. Andi! Teriak Irul panik. Tolong! Suara Andi seperti desisan terakhir. Tolong, aku! Irul dengan cepat membaringkan Andi dalam posisi recovery. Meski dalam kegelapan total, ia hanya bisa mengandalkan insting. Tangannya meraba-raba wajah Andi dan menemukan bibir yang sudah membiru. Tidak, tidak. Gumam Irul ketakutan. Tahan, Andi. Kau harus bertahan. Dengan napas yang tersengal-sengal, Irul mulai memijat dada Andi dengan lembut, berusaha membantunya bernapas. Tarik napas, Andi. Ikuti tanganku. Tarik dan buang. Tapi tidak ada respons. Tubuh Andi semakin lemas, dan suara napasnya yang sebelumnya berisik kini berubah menjadi senyap yang menakutkan. Dalam keputusasaan, Irul mulai berteriak lagi, kali suaranya pecah oleh tangis dan kepanikan. Tolong! Ada yang bisa dengar kami? Teman saya sekarat. Dia butuh pertolongan. Ia memukul-mukul dinding lift dengan kedua tinjunya, tidak peduli lagi dengan rasa sakit di tangannya yang sudah berdarah. Tolong! Kami butuh dokter. Bantu kami. Setelah beberapa menit berteriak tanpa hasil, Irul kembali ke sisi Andi. Tubuh Andi sekarang terasa sangat lemas, dan napasnya hampir tidak terdeteksi. Andi, jangan tinggalkan aku, bisik Irul sambil menggenggam tangan temannya yang dingin. Kita masih harus makan bakso bersama. Kau janji akan mentraktirku. Tiba-tiba, Andi mengeluarkan suara desisan terakhir. Ibu. Hanya satu kata itu, kemudian keheningan. Irul merasakan kedinginan yang menusuk tulang. Andi, Andi, bangun. Dengan tangan gemetar, Irul meraba leher Andi untuk memeriksa denyut nadi. Awalnya tidak terasa apa-apa, lalu ada denyut yang sangat lemah, seperti detak jam waker yang hampir kehabisan baterai. Ia masih hidup. Tapi untuk berapa lama? Air mata mulai mengalir di wajah Irul, bercampur dengan keringat dan debu. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba berpikir jernih dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk berpikir jernih. Baiklah, Andi, katanya dengan suara yang tiba-tiba tenang. Jika pertolongan tidak datang kepada kita, maka kita yang harus mendatangi pertolongan. Ingatannya kembali ke panel akses di langit-langit yang dilihatnya sebelum lampu mati. Itu adalah satu-satunya harapan mereka. Dengarkan, Andi. Aku akan mengangkatmu ke atas. Di sana mungkin ada lebih banyak udara. Mungkin ada cara untuk keluar. Tentu saja tidak ada jawaban dari Andi yang sudah tak sadarkan diri. Irul berdiri dengan susah payah. Kakinya yang terluka menolak menahan beban tubuhnya. Rasa sakit yang tajam menembus pergelangan kakinya, tapi ia mengabaikannya. Dengan kedua tangan, ia meraba langit-langit lift, mencari panel yang dilihatnya tadi. Setelah beberapa saat, jarinya akhirnya menemukan celah kecil. Ya, disinilah panel aksesnya. Andi, bisiknya, meski tahu temannya tidak bisa mendengar. Ini akan berhasil. Aku janji. Tapi untuk melakukannya, ia harus mengangkat tubuh Andi yang tidak sadar ke atas bahunya, memberinya kesempatan untuk bernapas di udara yang mungkin lebih baik di atas lift.
Itu berarti ia akan menghabiskan sisa oksigen yang sedikit itu sendirian di bawah, dengan kaki yang terluka dan energi yang hampir habis. Dalam kegelapan lift yang pengap itu, dengan temannya yang sekarat di pelukannya, Irul membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Sebuah keputusan yang mungkin berarti mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan nyawa sahabatnya. Untuk persahabatan kita, Andi, bisiknya, dan mulai bersiap untuk melakukan yang mustahil. Irul berdiri terhuyung-huyung dalam kegelapan. Tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin yang mulai menyergap, tetapi juga karena keputusan mengerikan yang harus ia buat. Di kakinya, Andi terbaring tak berdaya. Napasnya yang tersengal-sengal kini berubah menjadi desahan pendek dan jarang, tanda bahwa oksigen yang tersisa hampir tidak cukup untuk mempertahankan kesadarannya, apalagi untuk menyelamatkan nyawanya. "Andi, dengarkan aku," kata Irul dengan suara rendah namun penuh tekad, meski ia tahu temannya mungkin sudah tidak bisa mendengar. "Aku akan mengangkatmu ke panel akses di atas. Di sana mungkin ada lebih banyak udara. Kau harus bertahan." Tidak ada respons. Hanya suara napas tersengal yang semakin melemah. Irul meraba dinding lift untuk menopang tubuhnya yang goyah. Kaki kirinya yang bengkak sekarang berdenyut-denyut sakit. Setiap tekanan terasa seperti pisau yang menusuk-nusuk. Tapi yang lebih menyakitkan adalah pilihan yang harus ia buat. Menyelamatkan Andi dengan mengorbankan dirinya sendiri, atau mempertahankan sisa oksigen untuk dirinya dengan risiko kehilangan sahabatnya selamanya. "Kenapa harus seperti ini?" gumamnya dalam hati. Matanya terpejam menahan sakit fisik dan batin. Kenapa tidak ada pilihan lain? Dalam kegelapan total, ingatannya melayang kepada ibunya di kampung, kepada adik-adiknya yang masih bergantung padanya. Jika ia mati di sini, apa yang akan terjadi pada mereka? Siapa yang akan membiayai sekolah adik-adiknya? Siapa yang akan membantu ibunya yang sudah renta? Tapi kemudian ia mendengar lagi suara napas Andi yang semakin parau, dan hatinya tersayat. Andi adalah sahabatnya, satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan hormat di gedung megah ini. Andi yang selalu membelikannya makan siang ketika uangnya habis. Andi yang mendengarkan keluh kesahnya. Andi yang percaya bahwa suatu hari nasibnya akan berubah. Dan Andi adalah anak Pak Aris. Seorang ayah yang pasti sedang menunggu kabar anak semata wayangnya. "Tidak," bisik Irul dengan suara parau. "Aku tidak bisa membiarkan seorang ayah kehilangan anaknya." Dengan kekuatan yang datang dari sumber yang tidak ia ketahui, Irul bertekuk lutut di samping Andi. Tangannya meraba tubuh temannya yang lemas, memastikan posisinya. "Maafkan aku, Ibu," bisiknya ke kegelapan, seolah-olah ibunya bisa mendengarnya. "Maafkan aku, adik-adik, kalian harus kuat." Air mata panas mengalir di pipinya, tapi ia segera mengusapnya dengan lengan baju. Tidak ada waktu untuk menangis. Tidak ada waktu untuk ragu-ragu. "Andi, aku akan memindahkanmu sekarang," katanya, suaranya lebih stabil sekarang. "Ini mungkin akan tidak nyaman, tapi kau harus bertahan." Dengan erangan kesakitan, Irul mencoba mengangkat tubuh Andi. Bobot Andi yang biasanya terasa ringan sekarang terasa seperti beban seberat gunung. Kaki kirinya yang terluka menolak, membuatnya hampir terjatuh. "Sial," kutuknya, terpaksa melepaskan pegangan. Ia harus menemukan cara lain. Dengan meraba-raba, ia menemukan sudut di dinding lift yang bisa dijadikan pijakan untuk kaki kanannya yang sehat. Dengan menopang tubuhnya di dinding, ia bisa mengurangi beban pada kaki yang terluka. "Coba lagi," gumamnya pada dirinya sendiri. Kali ini, dengan strategi baru, ia berhasil mengangkat tubuh Andi hingga setinggi pinggang. Tapi rasa sakit di kakinya begitu tajam, sampai-sampai ia melihat bintang-bintang di depan matanya meski dalam kegelapan total. Tidak bisa. Rangnya terpaksa menurunkan Andi kembali ke lantai. Napasnya sendiri sekarang mulai berat, dadanya sesak. Oksigen jelas-jelas semakin menipis. Setiap tarikan napas terasa seperti menghirup udara melalui kain tebal. "Andi, bangun!" panggilnya putus asa. "Aku butuh bantuanmu. Bangun sebentar saja." Tapi Andi tetap tak bergerak. Hanya sesekali tubuhnya bergetar oleh batu kecil yang lemah. Irul merasakan kepanikan mulai menyergap lagi. Ia tidak kuat mengangkat Andi sendirian. Kaki terlukanya membuatnya hampir tidak bisa menopang berat tubuhnya sendiri, apalagi ditambah berat Andi. "Tuhan," doanya dalam hati,
Jika engkau ada, tolong beri aku kekuatan. Beri aku satu kesempatan untuk menyelamatkan temanku. Ia duduk di lantai, menarik napas dalam-dalam, atau setidaknya semampu mungkin dengan udara yang semakin tipis, dan mencoba menenangkan pikirannya. Harus ada cara. Lalu tiba-tiba, ide itu datang. Daripada mengangkat Andi sepenuhnya, ia bisa membuat tangga dari tubuhnya sendiri. Ia bisa berdiri di satu sudut, menopang Andi di bahunya, dan mendorongnya perlahan ke atas. Dengan semangat baru, Irul berdiri lagi. Kali ini ia memposisikan diri di sudut lift, sehingga dua dinding bisa menopang tubuhnya. Dengan perlahan, ia mengangkat Andi hingga duduk di bahunya. Rangnya kesakitan ketika kaki kirinya harus menahan beban ekstra. Tapi ia tidak menyerah. Dengan gigi terkamcing, ia perlahan-lahan berdiri, mendorong tubuh Andi ke atas. Tangannya yang satu menahan Andi, yang lain meraba-raba langit-langit untuk menemukan panel akses. Setelah beberapa saat yang terasa seperti abadi, jarinya akhirnya menemukan celah panel. Ya, ini dia. Dapat, serunya lemah. Sekarang tinggal mendorong panel itu terbuka dan mengangkat Andi ke atas. Tapi untuk itu, ia harus menggunakan kedua tangannya, yang berarti Andi harus imbang di bahunya tanpa ditahan. Ini adalah bagian paling berbahaya. Jika Andi jatuh, mereka berdua bisa cedera parah. Andi, maafkan aku, bisik Irul, dan perlahan-lahan melepaskan pegangan tangannya. Untuk sesaat yang mencemaskan, tubuh Andi goyah, tapi kemudian stabil. Irul dengan cepat menggunakan kedua tangannya untuk mendorong panel akses. Panel itu bergerak, tapi tidak terbuka sepenuhnya. Ternyata terkunci dari luar, atau mungkin sudah lama tidak dibuka. Tidak, teriak Irul frustasi. Tidak boleh. Dengan sisa kekuatan, ia mendorong lebih keras. Kayu atau plastik, apapun material panel itu, berderak, tapi tidak juga terbuka. Napasnya sekarang seperti api di paru-parunya. Kepalanya pusing, dan penglihatannya mulai berkunang-kunang meski dalam kegelapan. Ia tahu ia tidak punya banyak waktu lagi. Satu dorongan terakhir, gumamnya, mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa. Dengan erangan yang keluar dari dasar jiwanya, ia mendorong panel sekuat tenaga. Kali ini, dengan suara retakan yang keras, panel itu akhirnya terbuka. Udara yang sedikit lebih segar, atau mungkin hanya imajinasinya, mengalir dari atas. Sekarang, Andi. Napas Irul tersengal. Sekarang, giliranmu. Dengan tangan gemetar, ia meraih tubuh Andi dan mendorongnya ke atas melalui celah panel. Prosesnya lambat dan melelahkan. Setiap inci terasa seperti perjuangan hidup dan mati. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, akhirnya tubuh Andi sepenuhnya berhasil didorong ke atas. Irul bisa mendengar suara lemah dari atas, tanda bahwa Andi setidaknya masih bernapas. Irul sendiri sekarang terjatuh ke lantai lift, tidak punya kekuatan lagi untuk mengangkat dirinya sendiri. Udara di dalam lift terasa semakin pengap, dan kepalanya semakin pusing. Sudah, bisiknya, tersenyum lemah dalam kegelapan. Aku berhasil. Tapi kemudian realita menyergapnya. Ia sekarang sendirian di dalam lift, dengan oksigen yang hampir habis, kaki yang terluka, dan tidak ada jaminan bahwa pertolongan akan datang. Dan yang paling menakutkan, ia tidak tahu apakah pengorbanannya akan menyelamatkan Andi, atau hanya menunda kematian mereka berdua. Tapi setidaknya, pikirnya sambil matanya mulai terpejam, ia telah melakukan yang terbaik untuk sahabatnya. Selebihnya, adalah takdir. Irul terbaring tak berdaya di lantai lift yang dingin. Setiap tarikan napas terasa seperti menusuk paru-parunya dengan jarum-jarum halus. Kegelapan di sekelilingnya semakin pekat, seolah-olah bukan hanya cahaya yang hilang, tetapi juga harapan. Dari atas, melalui celah panel yang terbuka, ia bisa mendengar suara napas Andi yang masih tersengal-sengal, tapi setidaknya masih ada tanda kehidupan. Andi. Panggilnya lemah, suaranya serak dan hampir tak terdengar. Bagaimana keadaanmu di atas? Ada jeda panjang sebelum jawaban datang. Suaranya lemah tapi jelas. Udara lebih baik di sini. Tapi masih sak. Irul mengangguk dalam kegelapan. Senyum tipis mengembang di bibirnya yang kering.
Setidaknya satu hal berhasil. Pengorbanannya tidak sia-sia. Baik, bisik Irul. Coba, teriak, minta tolong. Aku tidak punya tenaga lagi. Dari atas, ia mendengar Andi berteriak lemah. Tolong, ada yang dengar kami? Suara Andi masih terlalu lemah. Tidak cukup keras untuk menembus dinding lift yang tebal. Irul merasakan keputusasaan mulai menyergap lagi. Lebih keras. Dorong Irul. Tolong! Teriak Andi dengan sedikit lebih kuat, diikuti serangan batuk yang parah. Irul mendengar suara itu dan hatinya hancur. Andi jelas-jelas masih dalam kondisi kritis, meski sekarang berada di tempat dengan udara lebih baik. Andi. Panggil Irul lagi setelah batuk Andi mereda. Dengarkan aku. Aku di sini. Jawab Andi lemah. Kalau terjadi sesuatu padaku. Napas Irul tersengal-sengal. Katakan pada ibuku, aku mencintainya dan minta maaf, tidak bisa membahagiakannya. Jangan bicara begitu. Protes Andi, suaranya bergetar. Kita akan selamat bersama. Irul menggeleng perlahan, meski tahu Andi tidak bisa melihatnya. Dengarkan. Pesan untuk adik-adikku, katakan pada mereka untuk tetap sekolah, jangan seperti kakaknya. Andi, jangan. Suara Andi terdengar seperti hendak menangis. Dan untuk lo. Irul berhenti sejenak, mengumpulkan kekuatan. Terima kasih, sudah menjadi sahabat terbaik selama ini. Dari atas, Irul mendengar suara isakan. Irul, jangan menyerah. Kita hampir sampai. Tapi Irul bisa merasakan kesadarannya mulai memudar. Udara yang tersisa di bagian bawah lift jelas-jelas sudah terlalu tipis untuk menopang hidupnya. Setiap tarikan napas sekarang terasa seperti menghirup kosong. Tidak ada lagi oksigen yang sampai ke paru-parunya. Ada satu hal, kata Irul dengan suara yang semakin lemah. Apa? Tanya Andi cemas. Jangan bilang pada siapapun bahwa aku menangis. Canda Irul lemah, mencoba meringankan situasi. Suara tertawa lemah terdengar dari atas, diikuti batuk-batuk. Janji. Irul merasakan matanya semakin berat. Ia tahu ini mungkin akhir. Tapi dalam hatinya, ada kedamaian yang aneh. Ia telah melakukan yang terbaik. Ia telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan sahabatnya. Andi. Panggilnya untuk terakhir kali. Aku di sini. Jawab Andi. Kau harus hidup. Bisik Irul, suaranya hampir seperti hembusan angin. Untuk ayahmu, untuk masa depan perusahaan, untuk persahabatan kita. Irul, tetap sadar, teriak Andi dari atas, suaranya tiba-tiba kuat oleh kepanikan. Jangan tidur. Tapi Irul sudah tidak bisa menahan lagi. Kegelapan mulai menyelimuti kesadarannya, lebih pekat dari kegelapan di dalam lift. Suara Andi semakin jauh, seperti berasal dari ujung terowongan yang panjang. Dalam separuh sadarnya, ia membayangkan wajah ibunya, senyum adik-adiknya, tawa Andi ketika mereka berbagi cerita di kantin. Indah. Semuanya indah. Maafkan aku. Bisiknya untuk terakhir kali. Lalu semuanya menjadi gelap. Dari atas, Andi terus memanggil-manggil nama Irul, tapi tidak ada jawaban lagi. Tangisnya pecah, menyadari apa yang baru saja terjadi. Sahabatnya telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Irul, jangan. Isaknya, tangan mengetuk-ngetuk lantai lift dari atas. Tolong, jangan tinggalkan aku. Tapi yang dia dengar hanya keheningan dari bawah. Keheningan yang lebih menakutkan dari segala kegelapan yang pernah ia alami. Dalam keputusasaan, Andi mengumpulkan sisa kekuatannya dan mulai berteriak lebih keras dari sebelumnya. Tidak peduli lagi pada serangan asma yang mengancam, tidak peduli pada rasa sesak yang masih menghimpit dadanya. Tolong! Ada orang terbaik Arkan di sini. Tolong! Sahabatku sekarat. Air mata mengalir deras di wajahnya, bercampur dengan keringat dan debu.
Setiap teriakan adalah doa. Setiap pukulan pada dinding lift adalah harapan bahwa seseorang, di suatu tempat, mendengar jeritan minta tolong mereka. Dan di bawah, dalam kegelapan dan kesunyian, Irul terbaring tak bergerak. Senyum terakhir masih terpancar di wajahnya. Ia telah membuat pilihan yang tidak akan pernah bisa dibayar oleh apapun. Ia telah membuktikan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari jabatan atau kekayaan, tetapi dari keberaniannya berkorban untuk orang lain. Pengorbanan yang mungkin datang terlalu terlambat untuk diselamatkan, tetapi tidak pernah terlambat untuk dikenang. Di lantai dasar, Pak Aris berdiri dengan wajah pucat memegangi ponselnya yang baru saja menerima pesan singkat dari Andi 3 jam sebelumnya. Pesan itu pendek dan terputus-putus. Ayah, terjebak di lift barang. Tolong. Tapi karena kesibukan rapat penting dengan investor asing, ia baru melihatnya sekarang. Security. Security, teriaknya. Suaranya menggema di lobi yang hampir kosong. Wajahnya yang biasanya tenang dan penuh wibawa sekarang diliputi kepanikan seorang ayah. Beberapa petugas security berlari mendekat. Ada apa, Pak Aris? Anak saya, Andi. Dia terjebak di lift barang. Teriak Pak Aris, tangannya gemetar memegangi ponsel. Kapan terakhir kali lift itu diperiksa? Kepala security, Pak Joko, segera menghampiri dengan wajah khawatir. Lift barang? Itu lift tua di sayap timur. Pak, terakhir diperiksa 6 bulan yang lalu. Tapi kami tidak menerima laporan ada yang terjebak. Survei CCTV. Sekarang, perintah Pak Aris, suaranya nyaris berteriak. Ayo, apa yang kalian tunggu? Mereka bergegas menuju ruang kontrol security. Gambar-gambar hitam putih dari berbagai sudut gedung bermunculan di layar monitor. Pak Aris dengan gelisah menyaksikan setiap frame, mencari tanda-tanda anaknya. Ini, seru salah satu petugas, menunjuk layar. Pukul 13.45, Andi dan Irul masuk ke lift barang di lantai 18 dengan gerobak sampah. Pak Aris menatap intens ke layar. Itu 3 jam yang lalu. Kenapa tidak ada yang menyadari? Pak Joko menunduk malu. Maaf, Pak. Lift barang itu jarang digunakan. Dan kami tidak memantau pergerakan OB secara khusus. Bukan OB. Itu anak saya. Hardik Pak Aris, lalu segera menyesali ledakannya. Maaf. Tapi tolong, kita harus menemukan mereka. Sekarang. Tim penyelamatan lift sudah dihubungi. Pak, mereka dalam perjalanan. Tidak cukup cepat, kata Pak Aris sambil berjalan mondar-mandir. Kita tidak tahu kondisi mereka di dalam. Bisa saja oksigen menipis. Atau, ia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Pikirannya dipenuhi gambaran mengerikan tentang Andi terjebak dalam kegelapan. Mungkin terluka, mungkin. Pak, panggil petugas lain tiba-tiba. Ada suara dari lift barang. Sepertinya ada yang berteriak dari dalam. Pak Aris bergegas menuju lokasi lift barang di lantai 18. Sementara itu, di ruang kontrol, Pak Joko terus memantau CCTV. Bawa peralatan darurat, perintah Pak Joko pada anak buahnya. Dan hubungi rumah sakit, minta mereka siapkan tim medis. Suasana di gedung yang biasanya tertib kini berubah menjadi hiruk-pikuk kepanikan. Karyawan-karyawan yang masih lembur mulai memperhatikan keributan itu, berbisik-bisik penasaran apa yang terjadi. Sampai di depan lift barang di lantai 18, Pak Aris menempelkan telinganya ke pintu besi. Andi, kamu di sana. Dari dalam, terdengar suara lemah. Ayah, tolong. Pak Aris hampir kolapse mendengar suara anaknya yang lemah itu. Ayah di sini, nak, bertahanlah. Pertolongan sudah datang. Pak Aris, panggil Pak Joko dari belakang. Tim penyelamatan sudah sampai. Mereka akan membuka pintu lift. Beberapa teknisi dengan peralatan khusus segera bekerja. Suara mesin bor dan alat berat mulai memecah kesunyian. Dengar, kata Pak Aris pada teknisi. Ada 2 orang di dalam. Anak saya dan temannya, Irul. Salah satu teknisi mengangguk serius. Kami akan berusaha secepat mungkin, Pak. Tapi lift ini tua. Kami harus hati-hati agar tidak menyebabkan kecelakaan. Sementara itu, dari dalam lift,
suara Andi kembali terdengar. Irul tidak sadarkan diri, butuh dokter. Wajah Pak Aris semakin pucat. Dengar itu? Seseorang tidak sadar. Cepat. Teknisi bekerja lebih cepat, tapi tetap hati-hati. Setiap menit terasa seperti 1 jam bagi Pak Aris yang terus berjalan mondar-mandir tidak karuan. Pak Aris, panggil manajer HRD yang baru saja sampai di lokasi. Apa yang terjadi? Kami dengar ada kecelakaan. Andi terjebak di lift ini, jawab Pak Aris singkat. Dengan temannya, Irul. Irul? Ulang manajer HRD, terkejut. OB muda itu. Pak Aris mengangguk. Matanya tidak lepas dari pintu lift yang sedang dicongkel teknisi. Mereka sudah terjebak sejak 3 jam yang lalu. Andi bilang Irul tidak sadarkan diri. Manajer HRD menghela napas. Ya ampun. Tiba-tiba, salah satu teknisi berseru, kami berhasil membuka celah kecil. Ada yang bisa memasukkan tangan. Biarkan aku, pinta Pak Aris, segera mendekat. Dengan hormat, Pak, biarkan kami yang menangani, kata kepala teknisi. Ini berbahaya. Tapi Pak Aris sudah tidak sabar. Andi, nak, kamu bisa mendengar ayah. Ayah. Jawab Andi dari dalam, suaranya sedikit lebih jelas sekarang. Irul tidak bergerak sejak tadi. Jantung Pak Aris berdebar kencang. Berapa lama? Tidak tahu, mungkin setengah jam. Pak Joko mendekat dengan wajah serius. Tim medis sudah standby di luar. Pak, begitu kita bisa membuka pintu, mereka akan langsung menangani. Proses penyelamatan berlanjut dengan tense. Setiap orang yang terlibat menyadari bahwa ini adalah perlombaan melawan waktu. 2 nyawa dipertaruhkan di balik pintu besi itu. Sedikit lagi, teriak salah satu teknisi. Pintu sudah mulai bergerak. Pak Aris menatap intens ke celah yang semakin besar. Ia bisa melihat kegelapan di dalam lift, dan sedikit cahaya dari atas di mana panel akses terbuka. Andi, kami hampir sampai, teriaknya. Ayah, cepat. Suara Andi semakin jelas. Tolong, Irul, duluan. Permintaan itu menyentuh hati semua yang mendengar. Di kondisi kritis sekalipun, Andi memikirkan keselamatan temannya terlebih dahulu. Akhirnya, dengan bunyi gemertak yang keras, pintu lift berhasil dibuka. Cahaya dari koridor menerobos masuk, menerangi pemandangan yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir di sana. Dan di sana, terbaringlah Irul yang tidak sadarkan diri, sementara Andi terlihat lemah menjulurkan tangannya dari panel akses di atas. Pertolongan akhirnya tiba, tapi pertanyaan besarnya tetap menggantung. Apakah mereka datang tepat waktu? Pintu lift terbuka dengan suara gemertak terakhir yang seolah mengakhiri penantian mencekam selama berjam-jam. Cahaya terang dari koridor lantai 18 menerobos masuk, menyinari pemandangan yang membuat semua orang yang hadir tercekat. Di lantai lift, terbaring tubuh Irul yang tidak bergerak. Wajahnya pucat pasi, bibirnya kebiruan, dan seragam OB-nya yang biru tua kini kusam oleh debu dan keringat. Yang paling mengerikan adalah kaki kirinya yang bengkak tidak wajar, dengan memar ungu kehitaman yang terlihat bahkan dari jarak beberapa meter. Dia di sini, seru salah satu teknisi, segera berlutut di samping Irul. Dari atas, suara Andi yang lemah terdengar. Tolong, Irul dulu, dia tidak bernapas. Pak Aris yang berdiri di depan lift terpaku sejenak. Matanya beralih antara tubuh tak bergerak di lantai dan anaknya yang terlihat dari celah panel atas. Tim medis, cepat. 2 paramedis dengan tandu segera masuk ke dalam lift yang sempit. Yang pertama langsung memeriksa kondisi Irul. Korban tidak responsif, lapor paramedis sambil mengecek denyut nadi Irul. Nadi sangat lemah, butuh oksigen segera. Paramedis kedua segera memasang masker oksigen pada wajah Irul yang pucat. Napas sangat dangkal. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, teknisi lain sedang berusaha mengangkat Andi dari panel atas. Ada yang bisa bantu saya? Dia terjebak di sini. Pak Aris mendekat. Wajahnya dipenuhi campuran rasa lega dan khawatir. Andi, nak, kau baik-baik saja? Ayah. Suara Andi lemah.
Aku baik, tapi Irul, dia menyelamatkanku. Petugas berhasil menurunkan Andi dari atas lift. Wajahnya pucat dan berkeringat, seragamnya penuh debu, tapi yang paling mengkhawatirkan adalah napasnya yang masih tersengal-sengal. Korban kedua mengalami distres pernapasan akut. Teriak para medis yang menangani Andi. Butuh inhaler dan oksigen. Suasana menjadi hiruk-pikuk dengan para penolong yang berusaha mengevakuasi kedua korban secepat mungkin. Pak Aris hanya bisa menyaksikan. Jantungnya berdebar kencang melihat kondisi keduanya. Pak Aris, panggil Pak Joko dengan suara serius. Kita harus mengosongkan area ini. Biarkan tim medis bekerja. Tapi Pak Aris tidak bergerak. Matanya tertuju pada tubuh Irul yang sedang dibawa keluar lift dengan tandu. Dia OB yang bekerja dengan Andi. Iya, Pak. Irul. Dia OB yang cukup rajin. Jawab manajer HRD yang juga hadir. Dari tandu, Andi mencoba mengangkat kepalanya. Ayah, dengarkan. Irul mengorbankan dirinya untukku. Apa? Pak Aris mendekati tandu anaknya. Dia mengangkatku ke atas agar aku bisa bernapas. Kata Andi dengan susah payah, matanya berkaca-kaca. Dia menghabiskan oksigen untukku. Seketika itu juga, Pak Aris memandang tubuh Irul yang tak sadarkan diri dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Ini bukan sekadar OB, ini adalah pahlawan yang menyelamatkan nyawa anaknya. Bawa mereka ke rumah sakit terbaik. Perintah Pak Aris pada tim medis. Dan pastikan mereka mendapatkan perawatan terbaik. Kedua korban segera dibawa keluar dari gedung menuju ambulans yang sudah menunggu. Pak Aris berjalan di samping tandu Andi, terus memegangi tangan anaknya. Ayah, bisik Andi sebelum dimasukkan ke ambulans. Jangan biarkan sesuatu terjadi pada Irul, dia pahlawanku. Tenang, nak. Ayah janji akan melakukan segalanya, jawab Pak Aris, menekan tangan Andi erat-erat. Di ambulans lainnya, Irul masih tidak sadarkan diri. Para medis terus memompa oksigen dan memantau tanda-tanda vitalnya yang melemah. Tekanan darah turun, lapor salah satu para medis. Denyut nadi semakin lemah. Lakukan CPR, perintah para medis lainnya. Ambulans melaju kencang menuju rumah sakit. Sirene meraung-raung memecah kesunyian malam. Di dalamnya, pertarungan untuk menyelamatkan nyawa Irul sedang berlangsung. Sementara di ambulans kedua, Andi terus bertanya pada para medis yang menemaninya. Teman saya, Irul, apakah dia akan selamat? Para medis itu melihat wajah Andi yang penuh kekhawatiran. Kami melakukan yang terbaik, nak. Sekarang kau harus fokus pada kondisimu sendiri. Tapi Andi tidak bisa berhenti memikirkan Irul. Ingatannya kembali ke saat-saat terakhir sebelum ia pingsan. Bagaimana Irul dengan susah payah mengangkatnya ke atas. Bagaimana suara Irul yang semakin lemah. Dan bagaimana akhirnya keheningan yang mencekam dari bawah. Dia berkorban untukku. Bisik Andi pada ayahnya yang sekarang duduk di sampingnya di ambulans. Pak Aris mengangguk. Matanya juga berkaca-kaca. Ayah tahu, nak. Ayah tahu. Sampai di rumah sakit, kedua korban segera dibawa ke ruang gawat darurat. Andi langsung mendapat perawatan untuk asmanya, sementara Irul langsung dibawa ke ruang resusitasi. Dokter, tolong selamatkan dia. Pinta Pak Aris pada dokter yang menangani Irul. Dia menyelamatkan anak saya. Dokter mengangguk sambil terus memeriksa kondisi Irul. Kami akan melakukan yang terbaik, Pak. Tapi kondisinya kritis. Kekurangan oksigen dalam waktu lama, ditambah trauma fisik pada kaki. Beberapa jam kemudian, kondisi Andi sudah stabil. Tapi dari ruang resusitasi, tidak ada kabar baik tentang Irul. Pak Aris yang biasanya sangat terkendali sekarang duduk lesu di kursi ruang tunggu. Kepalanya tertunduk. Setiap kali ada dokter atau perawat keluar dari ruang perawatan Irul, ia langsung berdiri dengan harapan-harapan cemas. Ayah, panggil Andi dari ranjangnya di ruang perawatan. Bagaimana, Irul? Pak Aris menggeleng, tidak bisa menjawab. Ia tidak tega mengatakan bahwa sampai saat ini, Irul masih berjuang antara hidup dan mati. Dua korban. Satu sudah selamat, satu masih berjuang. Dan dalam hati Pak Aris,
Ia berjanji bahwa jika Irul selamat, hidup pemuda itu akan diubah selamanya. Pengorbanannya tidak akan pernah dilupakan. Suasana di rumah sakit malam itu tegang dan muram. Lorong-lorong putih yang biasanya sunyi kini dipenuhi oleh kehadiran Pak Aris dan beberapa staf perusahaan yang datang untuk memberikan dukungan. Ruang Icu menjadi pusat perhatian. Di balik pintu kaca itu, Irul terbaring tak berdaya dengan berbagai selang dan monitor yang menempel di tubuhnya. Pak Aris duduk di kursi plastik keras di ruang tunggu. Matanya tak lepas dari pintu ruang perawatan Irul. Setiap kali ada dokter atau perawat keluar, dadanya berdebar-debar penuh harap sekaligus cemas. "Dokter, bagaimana keadaannya?" tanya Pak Aris ketika seorang dokter dengan wajah lelah keluar dari ruang Icu. Dokter itu menghela napas, melepas masker wajahnya. "Kondisinya masih sangat kritis, Pak. Hipoksia cerebral, otak kekurangan oksigen, dalam waktu yang cukup lama. Kami sudah memasukkannya dalam keadaan koma inducet untuk memberi waktu otaknya memulihkan diri. Tapi, dia akan selamat, kan?" desak Pak Aris. Suaranya bergetar. "Kami melakukan yang terbaik," jawab dokter dengan hati-hati. 48 jam ke depan adalah masa kritis. Yang jelas, kalau saja dia lebih lama lagi tidak mendapat pertolongan, pasti tidak akan selamat. Pak Aris mengangguk pelan. Wajahnya pucat. "Bisakah saya menemuinya?" "Sebaiknya tunggu sampai kondisinya stabil. Untuk sekarang, biarkan tim medis bekerja." Sementara itu, di ruang perawatan biasa, Andi sudah sadar penuh meski masih lemah. Wajahnya yang pucat tampak semakin pucat ketika mengetahui kondisi Irul. "Perawat, tolong, aku ingin melihat temanku," pinta Andi pada perawat yang sedang memeriksa tanda-tanda vitalnya. "Maaf, Nak, kamu masih harus istirahat. Kondisimu sendiri belum sepenuhnya stabil," jawab perawat dengan lembut. Tapi Andi bersikeras. "Aku harus tahu bagaimana keadaannya. Dia menyelamatkan nyawaku." Perawat itu menghela napas. "Dokter masih menanganinya di Icu. Dia dalam kondisi kritis." Mendengar kata kritis, Andi menutup wajahnya dengan tangan. Air mata mulai mengalir di antara jari jemarinya. "Ini salahku. Seharusnya aku yang berada di bawah." "Jangan bicara begitu," suara Pak Aris terdengar dari pintu. Ayahnya masuk dengan langkah berat. "Kau tidak bisa menyalahkan diri sendiri." Andi mengangkat wajahnya yang basah. "Tapi ayah, kau tidak ada di sana. Kau tidak melihat bagaimana Irul, bagaimana dia mengangkatku meski kakinya terluka, bagaimana suaranya semakin lemah, dan bagaimana akhirnya dia tidak menjawab lagi panggilanku." Pak Aris duduk di tepi ranjang, memegang tangan anaknya. Ayah tahu, dan ayah sangat berterima kasih padanya. "Apakah dia akan mati, Ayah?" tanya Andi dengan suara bergetar. "Kita harus berharap yang terbaik. Dokter mengatakan dia pejuang yang kuat." Malam itu berlangsung sangat panjang. Pak Aris bolak-balik antara ruang Andi dan ruang tunggu Icu. Setiap kali monitor di ruang Irul berbunyi, jantungnya ikut berdebar. Pukul 3 pagi, kondisi Irul tiba-tiba memburuk. "Kode biru. Ruang Icu 3. Teriak suara dari pengeras suara. Pak Aris yang sedang terlelap sebentar di kursi ruang tunggu langsung terbangun. Ia melihat beberapa dokter dan perawat berlari menuju ruang Irul. Jantungnya hampir berhenti. Tidak, bisiknya, berdiri dan mendekati pintu Icu dengan wajah panik. Beberapa menit yang terasa seperti abadi berlalu sebelum dokter keluar dengan wajah serius. "Ada komplikasi pada jantungnya," jelas dokter. "Tapi kami berhasil menstabilkannya. Dia benar-benar pejuang. Orang dengan kondisi seperti ini biasanya tidak akan bertahan." Pak Aris bersandar di dinding, lega bercampur takut. "Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak." Keesokan paginya, berita tentang kecelakaan itu sudah menyebar di perusahaan. Bunga dan kartu ucapan berdatangan untuk Andi, tapi yang menyentuh hati Pak Aris adalah beberapa karangan bunga sederhana dari rekan-rekan OB Irul yang datang dengan wajah-wajah khawatir. "Bagaimana kondisi Irul, Pak?" tanya salah satu OB tua yang berani mendekati Pak Aris. "Masih kritis," jawab Pak Aris. "Tapi dia pejuang yang kuat." OB itu mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Dia anak baik, Pak.
Selalu mau membantu dan tidak pernah mengeluh. Keluarganya di kampung sangat bergantung padanya. Perkataan itu membuat Pak Aris tersentak. Keluarganya? Di mana mereka? Di Jawa Timur, Pak. Desa kecil. Ibunya janda. Ada 2 adik yang masih sekolah. Irul yang menanggung semua. Pak Aris menghela napas dalam. Ia tidak tahu bahwa pemuda yang menyelamatkan anaknya itu memikul beban seberat itu. Siang hari, kondisi Andi membaik cukup signifikan. Dokter mengizinkannya untuk berkunjung sebentar ke ruang ICU, dengan kursi roda dan didampingi perawat. Begitu masuk ruang itu, Andi tercekat. Irul terbaring tak berdaya dengan ventilator membantu napasnya. Monitor di sampingnya menunjukkan grafik-grafik yang tidak ia mengerti. Wajah Irul pucat, matanya tertutup, dan tubuhnya tampak lebih kecil dari biasanya. Irul. Bisik Andi, suaranya serak. Aku di sini. Andi. Tidak ada respon, hanya suara mesin ventilator yang berirama. Dia bisa mendengarmu, kata perawat yang mendampingi. Meski tidak sadar, penelitian menunjukkan pasien dalam koma bisa mendengar. Andi mendekat, memegang tangan Irul yang dingin. Terima kasih. Sudah menyelamatkanku. Kau sahabat terbaik yang pernah kumiliki. Ia menghabiskan 10 menit di sana, berbicara pada Irul, berharap kata-katanya bisa menembus alam bawah sadar sahabatnya. Ketika kembali ke ruangannya, Andi menemukan ayahnya sedang berbicara serius dengan manajer HRD. Dan siapkan segala dokumen untuk memindahkan keluarganya ke Jakarta, perintah Pak Aris. Sekolahkan kedua adiknya di sini, dan berikan ibunya pekerjaan yang layak di perusahaan. Baik, Pak Aris, jawab manajer HRD sambil mencatat. Ayah? Panggil Andi. Pak Aris menoleh. Wajahnya lebih tenang dari sebelumnya. Ayah sedang mengatur masa depan keluarga Irul. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan kekurangan lagi. Andi tersenyum lemah. Itu hal yang bagus, Ayah. Tapi itu bukan yang terpenting, lanjut Pak Aris. Yang terpenting adalah Irul harus selamat. Ayah tidak akan bisa memaafkan diri sendiri jika sesuatu terjadi padanya. Hari kedua di rumah sakit berjalan dengan lambat. Kondisi Irul mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan kecil. Tekanan darahnya semakin stabil, dan aktivitas otaknya menunjukkan peningkatan. Kami akan mulai mengurangi sedatifnya besok, kata dokter pada Pak Aris sore hari. Kita lihat apakah dia bisa bangun dari koma. Malam kedua, Pak Aris memutuskan untuk tidur di rumah sakit. Ia duduk di samping ranjang Irul, memperhatikan wajah pemuda itu. Kau tidak tahu betapa berartinya kau bagi kami, bisiknya pada Irul yang tak sadar. Kau tidak hanya menyelamatkan nyawa anakku, tapi juga membuka mataku tentang banyak hal. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang, menerangi malam yang penuh harap dan doa. Pertaruhan belum berakhir, tapi setidaknya sekarang ada secercah cahaya di ujung terowongan yang gelap. Dan bagi Pak Aris, malam itu ia belajar arti pengorbanan sejati dari seorang pemuda miskin yang tidak memiliki apa-apa, kecuali hati yang begitu besar. Hari ketiga di rumah sakit. Sinar matahari pagi menyelinap melalui jendela ICU, menerangi wajah Irul yang masih pucat. Pak Aris yang semalaman bergantian dengan Andi menjaga Irul, sekarang duduk tertidur di kursi di samping ranjang. Tangannya masih memegang lembar laporan medis yang menunjukkan perkembangan kondisi Irul. Perlahan-lahan, jari tangan Irul bergerak hampir tak terlihat. Monitor detak jantung menunjukkan perubahan pola. Dari irama stabil yang monoton, mulai muncul fluktuasi kecil. Seorang perawat yang sedang melakukan ronde pagi memperhatikan perubahan itu. Dengan hati-hati, ia mendekati ranjang. Pak Aris, panggil perawat itu lembut. Sepertinya ada perkembangan. Pak Aris langsung terbangun. Matanya masih berkabut. Apa? Ada apa? Lihat, kata perawat menunjuk ke monitor. Aktivitas otaknya meningkat signifikan. Ini pertanda baik. Pak Aris berdiri, mendekati ranjang. Irul? Nak, bisa dengar suara saya? Jari Irul kembali bergerak. Kali ini lebih jelas. Kelopak matanya berkedut-kedut. Dokter. Panggil dokter, pinta Pak Aris pada perawat. Beberapa menit kemudian, dokter dan dua perawat sudah berkumpul di sekitar ranjang Irul.
Mereka memeriksa berbagai monitor dan melakukan tes respons. Dia sedang berusaha bangun dari koma, kata dokter sambil menyorotkan lampu kecil ke mata Irul. Pupilnya sudah mulai responsif. Pak Aris berdiri agak jauh, tangannya tergenggam erat. Doa-doa tanpa suara terlantun dari bibirnya. Irul, panggil dokter dengan suara jelas. Jika kamu bisa mendengar, coba gerakan jari tangan kananmu. Semua mata tertuju pada tangan kanan Irul. Beberapa detik yang menegangkan berlalu. Lalu, jari telunjuknya bergerak perlahan. Bagus sekali, seru dokter. Sekarang, coba buka matamu. Proses itu terasa sangat lambat. Kelopak mata Irul bergetar, berjuang melawan beratnya sedatif yang masih tersisa dalam sistemnya. Cahaya tampaknya menyakitkan matanya yang sudah terbiasa dengan kegelapan. Akhirnya, dengan usaha yang luar biasa, kedua mata Irul terbuka. Selamat pagi, Irul, sapa dokter dengan ramah. Kamu sedang di rumah sakit. Kamu aman. Mata Irul berkedip-kedip, mencoba menyesuaikan dengan cahaya. Pandangannya masih kabur, bergerak tak tentu arah sebelum akhirnya tertuju pada Pak Aris yang berdiri di kaki ranjang. Andi? Suara Paro keluar dari bibirnya, begitu lembut sampai hampir tak terdengar. Pak Aris segera mendekat. Andi baik-baik saja, Nak. Dia sudah sembuh. Air mata menggenang di mata Irul. Dia selamat. Ya, berkat kamu, jawab Pak Aris. Suaranya bergetar. Kamu menyelamatkannya. Dokter segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Vital sign-nya stabil. Kognitifnya tampak baik-baik saja. Ini luar biasa. Setelah pemeriksaan selesai dan dokter serta perawat meninggalkan ruangan, Pak Aris duduk di samping ranjang Irul. Bagaimana perasaanmu? Tanyanya. Lemah dan haus, jawab Irul pelan. Pak Aris segera menuangkan air ke dalam gelas dan dengan hati-hati membantu Irul minum melalui sedotan. Kamu sudah tidur selama 3 hari, kata Pak Aris. Kami sangat khawatir. 3 hari. Irul mengernyit, mencoba mengingat. Lift. Andi, tidak bisa napas. Sudah, jangan paksakan diri, tenang Pak Aris. Yang penting kamu sekarang sudah sadar. Tapi Irul tampak gelisah. Andi, benar-benar baik-baik saja. Iya, mau bukti. Pak Aris tersenyum, lalu menekan tombol panggil. Tolong panggil Andi Ariswan ke ICU. Beberapa menit kemudian, Andi masuk dengan kursi roda didorong oleh perawat. Wajahnya berseri-seri melihat Irul yang sudah sadar. Irul, teriak Andi, matanya langsung berkaca-kaca. Andi. Senyum tipis mengembang di bibir Irul. Kau baik-baik saja. Andi mendekatkan kursi rodanya ke ranjang. Berkat kau, sahabatku, kau pahlawanku. Mereka berdua saling memandang. Mata mereka sama-sama basah. Tidak perlu banyak kata, semua sudah terungkap dalam pandangan itu. Dokter bilang kakimu patah, kata Andi setelah beberapa saat. Tapi akan sembuh total. Irul mengangguk lemah. Biar, daripada kau. Jangan bicara begitu, potong Andi. Aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri jika sesuatu terjadi padamu. Pak Aris yang menyaksikan pertukaran kata-kata mereka merasa dadanya sesak oleh haru. Irul, aku, kami, seluruh keluarga kami berhutang nyawa padamu. Irul menggeleng pelan. Tidak, hanya tugas sebagai teman. Bukan sekedar teman, bantah Andi. Kau saudaraku. Mereka berbincang beberapa saat lagi sampai dokter datang dan meminta Irul untuk beristirahat. Sekarang fokusmu adalah penyembuhan, kata Pak Aris sebelum pergi. Semua biaya sudah ditanggung perusahaan. Dan ada kejutan untukmu ketika kau pulang nanti. Setelah ditinggal, Irul berbaring memandang langit-langit. Ingatannya mulai kembali sedikit demi sedikit. Kegelapan di lift, napas Andi yang tersengal, keputusannya untuk mengorbankan diri. Tapi yang paling ia ingat adalah kata-kata terakhir Andi sebelum ia pingsan. Kau sahabat terbaik yang pernah kumiliki. Senyum kecil muncul di wajahnya. Meski nyaris kehilangan nyawa, ia tidak menyesali keputusannya. Andi adalah sahabatnya,
Dan itu yang terpenting. Kebangkitannya dari koma bukan hanya kebangkitan fisik, tapi juga kebangkitan harapan. Harapan bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, bahwa pengorbanan tidak akan pernah sia-sia, dan bahwa persahabatan sejati bisa mengubah takdir seseorang. Dan di luar ruangan, Pak Aris sedang membuat telepon penting. Selamatkan semua dokumennya. Perintahnya pada manajer HRD. Dan siapkan kontrak baru. Irul bukan lagi OB. Dia akan menjadi bagian dari program pengembangan eksekutif. Kebangkitan Irul menandai babak baru tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk banyak orang di sekitarnya. Sebuah babak di mana pengorbanan dan ketulusan akhirnya mendapatkan tempat yang sepantasnya. 2 minggu telah berlalu sejak Irul bangun dari koma. Kini ia sudah dipindahkan ke ruang perawatan biasa, meski masih harus menggunakan kursi roda untuk beraktivitas. Kaki kirinya yang patah masih dalam gips, tapi menurut dokter, pemulihannya sangat baik. Pagi itu, suasana di kamar rumah sakit terasa berbeda. Pak Aris datang lebih awal dari biasanya, membawa setumpuk dokumen dan wajahnya tampak serius namun penuh harapan. "Irul, bagaimana kondisi pagi ini?" tanya Pak Aris sambil menaruh tas kerjanya di kursi. "Lebih baik, Pak. Dokter bilang besok mungkin saya sudah bisa mulai berjalan dengan kruk," jawab Irul sambil mencoba duduk lebih tegak. "Bagus. Bagus," kata Pak Aris sambil mengatur dokumen-dokumen di meja samping ranjang. "Ada yang ingin saya bicarakan denganmu." Irul mengamati tumpukan dokumen itu dengan curiga. "Apakah ada masalah dengan biaya pengobatan? Saya janji akan membayarnya meski harus mencicil." "Tidak, bukan itu," potong Pak Aris cepat. "Justru sebaliknya. Perusahaan, dan saya pribadi, ingin membalas budi baikmu." Irul mengerutkan kening. "Membalas budi? Tapi saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang teman. Dan itulah yang membuat pengorbananmu sangat berharga," kata Pak Aris sambil mengambil sebuah map. "Karena itu, saya punya beberapa penawaran untukmu." Andi yang baru saja masuk ruangan ikut mendengarkan dengan antusias. Ayah akhirnya memberitahu rencananya. "Rencana apa?" tanya Irul, bingung. Pak Aris membuka map tersebut. "Pertama, semua biaya pengobatanmu sudah sepenuhnya ditanggung perusahaan. Kedua, selama masa pemulihan, kamu akan tetap menerima gaji penuh." Irul terkejut. "Tapi itu terlalu." "Biarkan saya melanjutkan," ujar Pak Aris dengan sopan tapi tegas. "Ketiga, dan ini yang paling penting." Ia mengeluarkan selembar kertas yang tampak seperti surat perjanjian. "Perusahaan ingin memberimu beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan." Irul terdiam, matanya membelalak. "Beasiswa? Tapi, saya hanya lulusan SMA." "Kami akan membantumu mengambil program diploma manajemen selama 3 tahun, jelas Pak Aris. "Selama masa studi, kamu akan magang di perusahaan dengan posisi asisten manajer, dengan gaji yang tentu saja jauh lebih tinggi dari gaji OB." Andi duduk di samping ranjang. Wajahnya berseri-seri. "Aku yang usulkan ini, Rul." "Ayah setuju." Irul masih tidak bisa percaya. "Tapi, kenapa? Saya hanya OB biasa." "Jangan pernah lagi merendahkan dirimu seperti itu," tegur Pak Aris dengan lembut. "Karakter dan integritas yang kau tunjukkan di lift itu lebih berharga daripada ijazah manapun. Perusahaan ini butuh orang-orang seperti kamu." "Tapi saya tidak punya pengalaman," bantah Irul. "Pengalaman bisa dipelajari," jawab Pak Aris. "Tapi karakter dan keberanian seperti yang kau miliki, itu tidak bisa diajarkan di bangku kuliah." Pak Aris kemudian menjelaskan detail programnya. "Kamu akan kuliah di universitas swasta terbaik, semua biaya ditanggung. Selama weekdays magang di perusahaan, weekend kuliah. Setelah lulus, ada jaminan posisi manajerial di perusahaan." Irul menggeleng-geleng, masih tidak percaya. "Ini seperti mimpi. Saya tidak pantas mendapat semua ini." "Justru sebaliknya," bantah Andi. "Kau pantas mendapat lebih dari ini. Kau hampir kehilangan nyawa untuk menyelamatkan saya." Pak Aris mengambil dokumen lain. "Ada satu hal lagi. Saya sudah memindahkan ibumu dan kedua adikmu ke Jakarta. Mereka sekarang tinggal di rumah kecil tidak jauh dari sini." Air mata mulai mengalir di pipi Irul.
Ibu dan adik-adik di sini. Ya, kata Pak Aris sambil tersenyum. Rumah itu sudah disewa untuk 3 tahun ke depan. Biaya hidup mereka juga akan ditanggung perusahaan sampai kamu lulus dan bisa mandiri. Adik-adikmu juga sudah didaftarkan di sekolah terbaik di sini, tambah Andi bangga. Aku yang pilihkan sekolahnya. Irul tidak bisa menahan tangis lagi. Ia menutupi wajah dengan tangan, tubuhnya terguncang oleh isakan. Selama ini, ia bermimpi bisa membahagiakan keluarganya, tapi tidak pernah membayangkan bisa secepat ini. Tenang, nak, kata Pak Aris, meletakkan tangan di bahu Irul. Ini bukan belas kasihan. Ini investasi perusahaan pada orang yang tepat. Setelah Irul cukup tenang, Pak Aris mengeluarkan pena. Sekarang, apakah kamu bersedia menerima tawaran ini? Bersedia? Ucap Irul sambil terkekeh di antara isakannya. Ini lebih dari yang pernah saya impikan dalam hidup saya. Tapi ingat, kata Pak Aris serius, ini bukan hadiah cuma-cuma. Kamu harus bekerja keras. Kuliah sambil magang tidak mudah. Tapi saya yakin kamu bisa. Anda tidak akan kecewa, Pak Aris, jawab Irul dengan suara tegas, matanya berbinar dengan tekad baru. Saya janji akan memberikan yang terbaik. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Irul menandatangani dokumen-dokumen itu. Setiap tanda tangan terasa seperti mengukir babak baru dalam hidupnya. Setelah semua dokumen selesai, Pak Aris berdiri. Selamat bergabung dalam program pengembangan eksekutif PT Sentosa Multinasional. Mereka berjabat tangan, dan untuk pertama kalinya, Irul merasa setara, bukan sebagai OB yang menghadap CEO, tapi sebagai calon pemimpin masa depan yang dihargai. Besok, kata Andi ketika Pak Aris sudah pergi, kita akan menjemput ibumu dan adik-adikmu. Mereka sudah tidak sabar menemuimu. Irul mengangguk. Senyum bahagia tidak bisa ia sembunyikan. Terima kasih, Andi, untuk segalanya. Tidak, terima kasih padamu, balas Andi, matanya juga berkaca-kaca. Kau tidak hanya menyelamatkan nyawaku, tapi juga mengajarkan pada ayahku, dan padaku, arti dari karakter sejati. Penawaran yang mengubah nasib itu bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Sebuah perjalanan di mana seorang OB miskin mendapatkan kesempatan yang tidak pernah ia impikan, membuktikan bahwa dalam hidup, kebaikan dan pengorbanan tulus tidak akan pernah sia-sia. Dan untuk Irul, ini adalah bukti bahwa terkadang, takdir memang memberikan kejutan terindah pada mereka yang berani berkorban untuk orang lain. 6 bulan telah berlalu sejak insiden lift yang nyaris merenggut nyawa itu. Kini Irul berdiri di depan gedung PT Sentosa Multinasional yang sama, tapi dengan perspektif yang sama sekali berbeda. Ia tidak lagi mengenakan seragam OB biru yang lusuh, melainkan setelan formal rapi dengan dasi yang diikat dengan sempurna. Di tangannya, ia membawa tas laptop yang menjadi teman setianya selama menjalani program magang. Masih tidak percaya, ya? Suara Andi terdengar dari belakangnya. Irul menoleh, menyambut senyum sahabatnya. Andi juga sudah tidak lagi menjadi OB, kini ia resmi menjadi asisten direktur, mempersiapkan diri untuk suatu hari nanti memimpin perusahaan. Kadang aku masih terbangun di malam hari, merasa ini semua mimpi. Aku Irul sambil menatap gedung tinggi itu. Dari OB yang harus masuk melalui pintu belakang, menjadi calon manajer yang disambut hormat di lobi utama. Mimpi. Andi tertawa. Ini reality, Rul. Dan kau pantas mendapatkannya. Mereka berjalan masuk ke lobi bersama-sama. Beberapa karyawan yang dulu sering memerintah Irul dengan kasar, kini menyapanya dengan hormat. Perubahan sikap itu awalnya membuat Irul tidak nyaman, tapi kini ia sudah belajar menerimanya. Meeting pukul 10 dengan divisi marketing. Jangan lupa, ingatkan Andi sambil menekan tombol lift eksekutif. Kau yang akan mempresentasikan analisis pasar untuk produk baru. Sudah siap, jawab Irul percaya diri. Aku sampai begadang menyiapkannya. Lift yang mereka naiki sekarang bukan lift barang tua yang rewel, melainkan lift eksekutif yang mewah dan nyaman. Tapi setiap kali pintu lift menutup, Irul masih merasakan sentakan kenangan akan peristiwa 6 bulan lalu. Kau baik-baik saja? Tanya Andi, memperhatikan raut wajah Irul. Irul mengangguk sambil tersenyum. Hanya mengenang. Dulu di lift tua kita hampir mati.
Sekarang di lift yang sama sekali berbeda, kita sedang meniti karir. Life is ironic, isn't it? Canda Andi. Pertemuan dengan divisi marketing berjalan sukses. Presentasi Irul yang matang dan analisisnya yang tajam membuat para manajer senior terkesan. Bahkan Pak Aris yang kebetulan mampir sebanyak, memberikan anggukan persetujuan. Setelah meeting, Pak Aris memanggil Irul ke kantornya. Kerja bagus tadi, puji Pak Aris sambil menawarkan kursi di seberang meja kerjanya yang besar. Analisismu tentang segmen pasar menengah ke bawah sangat insightful. Sesuatu yang sering kami lewatkan. Terima kasih, Pak. Itu karena saya berasal dari segmen itu, jadi saya memahami kebutuhan mereka, jawab Irul rendah hati. Exactly, seru Pak Aris. Itulah mengapa diversitas dalam tim manajemen sangat penting. Kau membawa perspektif baru yang segar. Mereka membahas perkembangan Irul beberapa saat sebelum akhirnya Pak Aris bertanya, bagaimana kuliahnya? Tidak terlalu berat. Sedikit menantang, tapi saya menyukainya, jawab Irul. Ternyata belajar teori dan langsung mempraktikannya di dunia kerja membuat pemahaman jadi lebih mendalam. Dan bagaimana kondisi ibumu serta adik-adikmu? Sangat baik. Wajah Irul berbinar. Ibu sudah tidak perlu bekerja keras lagi. Adik-adik juga senang di sekolah barunya. Itu hadiah terbesar yang bisa saya terima. Pak Aris tersenyum hangat. Keluarga adalah segalanya. Oh ya, minggu depan ada acara keluarga perusahaan. Aku ingin kau dan keluargamu hadir. Saya yang diundang? Tanya Irul terkejut. Tentu. Kau sudah seperti keluarga bagi kami, jawab Pak Aris. Kalimat itu membuat hati Irul hangat. 6 bulan lalu, ia hanyalah OB yang tidak dianggap. Kini ia diundang ke acara keluarga pemilik perusahaan. Siang hari, saat makan siang di kantin, Irul dan Andi duduk bersama seperti dulu. Tapi sekarang mereka tidak lagi di pojokan untuk karyawan rendahan, melainkan di area khusus manajemen. Tidak nyaman? Tanya Andi memperhatikan Irul yang masih terlihat kikuk. Sedikit. Aku Irul. Kadang aku merasa seperti penipu. Jangan pernah berpikir seperti itu, tegas Andi. Kau ada di sini karena kualitasmu. Ingat presentasimu tadi? Tidak ada OB biasa yang bisa melakukan itu. Tapi semuanya berubah begitu cepat, gumam Irul. Karena kau pantas mendapatkannya, kata Andi. Dunia ini kadang adil juga, Rul. Kau hampir kehilangan nyawa untuk menyelamatkan sahabatmu. Sekarang kau mendapatkan balasan yang setimpal. Sore hari, ketika Irul pulang ke rumah kontrakan barunya, yang jauh lebih baik dari kamar kosnya dulu, ia disambut oleh ibu dan kedua adiknya yang sudah menunggu dengan makan malam. Bagaimana harimu, nak? Tanya ibunya sambil menyajikan makanan. Sangat baik, Bu, jawab Irul sambil memeluk ibunya. Presentasiku hari ini sukses. Adik-adiknya yang dulu harus berjuang untuk bisa terus sekolah, kini berseragam rapi sekolah favorit. Melihat mereka bisa tumbuh dengan baik adalah kebahagiaan terbesar bagi Irul. Minggu depan kita diundang ke acara keluarga perusahaan, kabar Irul pada keluarganya. Kita diundang? Ibunya terkejut. Tapi kita hanya orang biasa. Tidak lagi, Bu, bisik Irul. Kita keluarga sekarang. Malam itu, sebelum tidur, Irul berdiri di jendela kamarnya yang baru, memandang kota Jakarta yang gemerlap. Pikirannya melayang kepada perjalanan yang telah ia lalui, dari kampung miskin, menjadi OB, nyaris mati di lift, hingga akhirnya mendapatkan kesempatan yang tidak pernah ia impikan. Tidak. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan baru. Masih ada 3 tahun kuliah yang harus diselesaikan. Masih banyak yang harus dipelajari. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Irul merasa memiliki kendali atas takdirnya sendiri. Ia bukan lagi korban keadaan, melainkan pemain yang aktif membentuk masa depannya. Dan yang paling penting, ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan sendirian. Ada Andi yang seperti saudara, ada Pak Aris yang seperti ayah kedua, dan ada keluarganya yang selalu mendukung. Perjalanan baru ini mungkin tidak akan mudah, tapi ia akan menghadapinya dengan keberanian yang sama seperti ketika ia memutuskan untuk mengorbankan dirinya di lift tua itu. Karena kadang,
Hidup memberikan kejutan terindah justru setelah melewati momen-momen tergelap. Dan bagi Irul, pengorbanannya di lift bukanlah akhir, melainkan awal dari segala kemungkinan baru yang menantinya.